atau apalah gitu loh, apalah yang bisa membuat orang ini bisa terus-menerus 24 jam ke apa namanya, ke Qomal ini kan buang waktu itu kan. Kalau nggak ada betul hasil atau dakwahnya atau apa, terus apa, sia-sia dong hidup kita seperti itu. Nah, diharapkanlah orang-orang, saya pernah dapat kutipan Unirifa bahwa mereka yang berilmu dakwahnya dengan berilmu, mereka yang punya duit dakwahnya dengan punya duit. Lah, kita yang nggak umpamanya ngerasa punya ilmu ya dakwalah, jangan menyindir orang yang mau apa namanya mengasih gift atau apa. Saya lihat banyak tuh, kayak contohnya Bang Lotus, saya bangga, saya bilang saya ada teman nggak saya sendirian, karena alangkah baiknya kita yang punya kelebihan stay together, maksudnya itu bersama-sama memberi hadiah terhadap orang-orang yang berdakwah yang kita nggak bisa gitu loh. Nah, dan saling mengisi Bun ya, saling mengisi. Saya lihat Stelo atau siapa itu jangan dijadiin gibahan saya, olah sok-sokan betul. pamer ini. Itu sakit hati namanya, sirik. Betul. Ini nggak ada obatnya. Kita sendiri yang bisa ngobatin itu. Harusnya saya bangga, oh bagus juga nih, inspirasi dapat dari saya umpamanya cuma 1.000. Saya ngasih lagi 500, jadi 2.000, jadi 3.000. Iya toh, buat uang pulsa. Jangan naif deh, jangan naif. Itu, jangan naif itu apa ya? Jangan naif. Kalau saya, prinsip saya gini Bun. Kalau saya membangun prinsip itu, kalau saya dikasih, itu saya tidak pernah nolak, tetapi saya paling pantang untuk meminta. Ya, nggak apa-apa juga sebenarnya kalau udah dekat ya saudara ya. Iya. Oh, kalau saya biar dekat Bun, saya biar dekat. Wallahi, saya biar dekat. Walaupun ceritanya Bunda Mila kita walaupun saya dengan Bunda Mila seperti saya sudah anggap seperti ibu sendiri kan. Ya. Nah, walaupun dekat, tapi saya tetap mempertahankan saya punya prinsip seperti itu, paling pantang untuk meminta. Jangankan Bunda Mila ya, orang tuaku saja Bun, orang tuaku saja. Dalam kondisi saya tidak punya duitku tinggal 30.000 pada saat itu, saya tidak meminta sama dia. Orang tua sendiri, apalagi kalau orang lain. Oh, Daman masuk lagi, alhamdulillah. Jadi Bang Daman, kita yang soal gifts sudah segini aja ya, Bang. Nanti banyak lagi yang merasa. Kita balik lagi ke permasalahan ini aja lagi, permasalahan apa namanya, poligami tadi. Daman, siap nggak menjawab pertanyaan saya? Boleh. Ini bagaimana ini Bun? Saya rekam enggak ini? Atau apa? Rekam dong, harus. Oh iya, tunggu dulu Bun. Oh iya, tunggu dulu. Saya masukkan dulu di akun ini. Kalau ada oten nanti kita seimbangkan ya, Bang Naman, kita seimbangkan bahwa Islam itu solusi, bahwa Islam itu solusi, bahwa Islam itu justru menghargai perempuan karena ada option dalam hidupnya. Kalau kita compare dari perempuan-perempuan yang ada di Kristen, ya bisa seperti itu ya, Bang Daman. Mana Bang Pelupu nggak seru gue deh Bang Pelupu ini. Lanjut. Dia sebentar nyusul itu paling apa, nyari apa kan. Bunda Mila sama Daman lanjut dulu Bun, saya izin subuh. Saya mau nanya sama Bang Daman. Jadi kan ada beberapa ayat di Al-Quran kan mengenai diperbolehkannya kita memperistri lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Sepengetahuan saya, ya mungkin saya dianggap awam yang nggak ngerti apa-apa, tapi saya banyak mendengar dan bertanya. Contohnya saya nanya ke Ustaz Wafi contohnya, atau ke ustaz-ustaz yang lain. Nah, di situ di Al-Quran itu ada surat An-Nisa 3, ada surat An-Nisa 129. Yang di situ kondisinya kita boleh memperistri lebih dari 1 kalau ada kendala-kendala, contohnya istri tidak bisa, mungkin si
lakinya kepengen punya anak, istri tidak bisa, atau istrinya sakit, rahimnya diangkat, atau apalah alasannya. Nah, itu satu. Yang kedua, umpamanya apa namanya tuh, apalagi ya kemarin yang kedua ya, istri kendala. Kita bisa bersikap Nafsu. nggak usah. Hah? Itu lagi karena nafsu, misalnya gini. Ada Nah, yang ya, banyak itu. ada yang- Apa karena kita memperistri itu karena nafsu? Apa bukan karena ibadah? Nah, contohnya gini. Dan katanya, bentar, aku terusin sedikit lagi. Nah, soalnya katanya kita harus mencontoh Rasulullah. Benar, mencontoh Rasulullah. Kalau mencontoh Rasulullah, Rasulullah tidak pernah berpoligami sampai istri Siti Khadijah itu meninggal. Nah, yang kedua, kondisi-kondisi tertentu Rasulullah diperintahkan Allah memperistri Hafsah, Siti Aisyah dan lain-lain. Itu karena keadaan pada saat itu. Hafsah karena dia suaminya meninggal, Aisyah diperistri karena untuk melanjutkan ajaran Islam. Kalau dia memperistri orang yang lebih tua, itu tidak akan pernah terjadi. Dan ada lagi yang umur berapa? Umur 60 ya? Umur berapa? Umur 60 ya? Nah, itu apa mau kita memperistri seperti Rasulullah? Jangan cuma ngambil yang enaknya aja kan, memperistri Aisyah terus ikutan memperistri yang muda. Sementara kondisi-kondisi yang lain bagaimana? Itu coba Bang Naman tanggapin dulu sampai situ. Iya, jadi dalam hal kalau kita bilang kepada Rasulullah, memang alasan nikahnya Rasulullah sama seperti alasan nikahnya manusia pada umumnya? Enggak. Karena ayat yang turun, makana Muhammadin aba mirijalikum. Jadi adanya Rasulullah itu bukan karena bapak daripada seorang kamu. Dia bapaknya siapa? Bukan. Ataupun karena dia suaminya siapa? Bukan. Tapi bahkan dalam pernikahannya aja diatur oleh Allah untuk merunutkannya hukum-hukum yang kemudian bisa diambil di dalam Islam. Misalnya, siapa yang paling visioner, yang paling bisa melihat segala kejadian Rasulullah dalam rumah? Ya pasti istrinya. Makanya adanya Aisyah sebagai perunutan riwayat. Misalnya adanya beliau melahirkan seorang anak daripada budak, yaitu Maria Kiptiyah. Tujuannya untuk perunutan hukum budak Ummu Walad, yang ujung daripada hukum tersebut kepada kemerdekaan seorang budak dan dia tidak lagi menjadi budak. Itu salah satunya. Sekarang kalau kita berbicara masalah poligami pun, ini yang harus diingat ya. Dalam fikih itu mensyaratkan daripadanya nikah, ingat dua hal. Pertama, memperoleh keturunan. Yang kedua, karena nafsu. Makanya dinamakan dengan istilah ta'ik. Artinya gini, penyempurnaan ibadah kita itu karena nafsu kita yang berhasil kita jaga. Andaikan yang tadinya kita haram melihat di luar, maka saat kita salurkan ke istri, maka itu akan menjadi pahala buat kita, dan gitu ya. Nah, sekarang daripada poligami itu sekarang kita tinjau dari kata-kata ya, daripada kata di situ. Kenapa kata-katanya masna bukan isnani? Kata-katanya di situ sulasa bukan salasah. Salasah, kata-kata di situ ruba'a bukan ar-rabi, tapi sulasa. Itu tahu nggak di dalam bahasa Arab artinya apa? Dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan lafal udul. Lafal udul itu artinya, tahu nggak arti daripada masna? Dua. Sulasa artinya tiga. Ruba'a artinya empat. Ternyata bermakna metafora. Kalau kita pelajari tafsir ya. Karena kan bunda gini, kata-kata satu itu bisa ditulis dengan kata-kata wahidun. Kata-kata dua bisa ditulis dengan isnani. Tapi Allah memakai kata-kata udul. Kata-kata udul itu contoh masna. Kenapa Allah tidak menggunakan kata-kata isnani? Terus ditulis dengan kata-kata sulasa. Kenapa nggak ditulis dengan kata-kata salasa? Dituliskan dengan kata-kata ruba'ah. Kenapa nggak ditulis dengan kata-kata arba'ah? Untuk menunjukkan apa? Itu sistem keadilan. Bagaimana sistem keadilan daripada wazan udul? Sulasa, 3. Saat kamu memperistri 3, maka ratakanlah 3. Rata di situ apa? Rata dalam nafkah, rata dalam batiniah, rata dalam keadaan apapun. Makanya ditulis dengan lafal udul. Jadi 2 itu sama rata antara 2 yang kau punya. 3 sama rata di antara 3 yang kau punya. 4 adalah sama rata di antara 4 yang kau punya. Lalu landasan daripada poligami ini apa? Bukan kewajiban. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi ibaratnya gini.
ketika hukum itu ada, Ini bukan perintah ya, bukan perintah ya. bukan perintah. Karena kalau seandainya kalimat di situ kan fankihu. Benar. Mungkin gini ya. Di dalam, agak membahas usul fik ya. Saya pelan-pelan, semoga bisa disimak ya Bunda ya. Ini usul fik. Ya ya. Siap. Usul fik itu berbicara ada yang namanya mutlak amar. Mutlak amar itu apabila diperintahkan maka menjadi wajib. Tapi andaikan sesuatu yang diperintahkan itu ternyata ada yang membuat sesuatu itu tidak bisa dijalani, berarti dia masuknya ke dalam bab sunnah. Lalu andaikan itu terjadi karena adanya persyaratan, maka dia masuk kepada bab mubah. Sekarang gini, ayat tersebut memang berbunyi perintah, fankihu, seperti kata-kata aqimus sholah, sholatlah kamu, fankihu, nikahlah kamu, kedua, ketiga, dan keempat, kan gitu. Sama-sama ada yang namanya perintah. Cuman perintah tersebut membuktikan ketika ada sahabat Rasulullah yang nikah satu tidak pernah ditentang oleh Rasulullah untuk menikah berdua. Maka hukum tersebut masuk kepada hukum yang sifatnya relevansi. Dan juga hukum itu ada syarat. Apa syarat? Apabila apa namanya itu kan kalimat bentar saya buka ayatnya ya. Gini kalimat syarat itu gini. Kalau Bunda lapar maka makan. Nah, maksudnya ada kata-kata kalaunya, ada kata-kata persyaratan sehingga masuklah perintah, paham nggak maksudnya? Iya, Persyaratan di awal baru masuk perintah. Nah kalau ada persyaratan di awal, wajibnya masuk kepada persyaratan yang awal, baru sahnya perintah. Paham? Bisa dipahami? Misalnya gini, apabila kamu khawatir akan terpleset, maka bersihkanlah lantaimu. Nah, jadi kalau kita punya lantai yang tidak licin, perlu nggak kita bersihin lantai? Ya nggak perlu. Nah, cara meneliti Al-Quran seperti itu. Kalau kemudian itu masuk dalam bab usul fik. Nah, kalau kita masuk ke dalam bab usul fik, benar itu syarat di awal. Benar. Maka jikalau syarat itu kena, maka baru boleh masuk kepada hukum yang diperintahkan. Nah, jadi syarat yang dikenakan adalah adil, itu satu. Yang kedua, itu menjadi solusi. Solusi kalau dibuat di situ, ayat berapa itu Bunda? Biar saya paham. An-Nisa sama 129 kalau nggak salah. Ada dua. Ini kebetulan saya dulu di pondok bagian ini ya. Wah, Nah, bagian apa namanya itu ifta ya, mustambat, tempat keluarnya hukum. Jadi ibaratnya kami dulu di pondok, misalnya Imam Syafi'i, kami nggak boleh langsung setuju sama Imam Syafi'i. Kami bedah dulu Imam Syafi'i ambil dalil dari mana gitu. Nah, jadi setelah kami bedah, wa in khiftum, in itu kalimat syarat. Boleh tanya ke Ustaz Wafi, jangan dengar daman. Wa in khiftun. Nah, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi. Sekarang, wanita ataupun di sini adalah anak yatim. Anak yatim tersebut dia itu hak-haknya ada yang namanya hak wali apabila dia masih kecil, di mana haknya masih di atas wali. Andaikan nanti anak yatim tersebut punya harta yang kau pusing daripada membagikan harta tersebut antara anak tersebut dengan walinya misalnya, menunjukkan apa? Kalimat di atas menunjukkan bahwa adanya persyaratan kepada pernikahan 2, 3, dan 4. Nggak usah kita tinjau anak yatimnya dulu, kita tinjau bahwa esensi daripada kalimat jika, kan itu bunyinya jika. Dan jika kamu, seperti saya bilang, dan jika Bunda merasa itu lantai licin, maka pellah lantai tersebut. Kalau tidak licin, perlu nggak dipel? Nggak perlu kan? Ya nggak usah, udah nggak licin. Nah, jadi itu kalimat syarat. Saya boleh ambil contohnya begini, Bang Daman. Sorry, saya ini dulu, saya cut dulu. Jadi perumpamaan lantai licin tadi. Jadi kalau istri kita nih udah sempurna, udah bisa membahagiakan kita, udah bisa memberikan keturunan. Untuk apa kau beristri lagi? Seperti itu kan? Benar. Karena ibaratnya ini langkah solusi. Dan juga begitu banyak hadis-hadis yang menyatakan masalah dhalim. Dhalim itu bisa termasuk dari fisik, bisa termasuk dari hati. Misalnya gini Bunda. Apabila seorang suami berpoligami, padahal istrinya itu sempurna, melahirkan seorang anak, dan juga dia dapat mencukupi setiap nafsu daripada suami, andaikan nanti istri
gara-gara suaminya yang kurang ajar ini, kemudian dia berpaling dari Allah, seakan-akan misalnya kan ada yang orang, ya Allah kenapa suami aku gini dan gitu, capek dia berdoa, suaminya masih kurang ajar, akhirnya dia pergi dari Allah. Paham nggak arti pergi dari Allah? Alah capek aku berdoa, Tuhan aja nggak kalau orang awam dengerin gitu ya, Tuhan aja nggak dengerin aku. Padahal bukan. Padahal Allah ingin wujudkan kamu berbaik lagi dengan suamimu agar kemudian dia sadar kan gitu ya. Makanya pentingnya menuntut ilmu kan gitu ya. Nah ujung-ujungnya si cewek ini jauh daripada Allah gara-gara suami. Nanti dia kira dia yang ditanya. Nah benar. jadi Nah, ibarat saya suka pakai bahasa sarkasme. Contohnya gini, alah si Bang Daman, Ustadz Daman ini hidup aja Senin Kemis, pakai mau memperistrikan orang lain. Maksudnya itu bukannya makannya Senin Kemis, tapi hidup dari check to paycheck. Paham nggak maksud saya di sini? Jadi hidup aja masih terima dari cek orang setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali. Rumah tangga sendiri belum bisa memberi kebahagiaan terhadap istri sendiri. Bang Daman masih belum mampu memberi saya umpamanya parfum kayak apa yang layak untuk seorang wanita pergi ke kondangan, dibikin kinclong lah atau apa. Kalau tiba-tiba main lagi sama yang lain, diam-diam pula kan gitu ya, karena gara-gara nafsu tadi nggak tahan melihat ke perempuan. Itu gimana itu seperti itu? Banyak ini loh saya kejadian. cerita. Rabi'ah Syamsiah, seorang ulama sufi, bisa kita bilang sufi beliau, seorang perempuan yang patut dicontoh. Begitu suaminya pulang dari perang, tahu nggak apa yang pertama ditanya? Wahai suamiku, apa yang membuatmu bernafsu di luar? Apa yang kau pandang di luar? Andaikan memang kamu sedang bernafsu, maka saya akan bersiap-siap untuk melayanimu. Artinya gini, kita nggak bisa membantah fakta lelaki itu yang jelalatan. Ya tahu saya. Nggak benar. bisa kita bantah itu. Ya, Dan semua lelaki seperti itu. Makanya dihadiahkan wanita yang soleh, yang senantiasa, Siap. wahai abang, karena ibarat ini kita masuk ke psikologi ya bunda ya, masuk ke psikologi. Ya. Nggak bisa kita pungkiri, setelah ini kita langsung ini ya, ada agak belak-belakan, mohon maaf ya bunda ya, belak-belakan gini. Apa-apa. Nggak bisa dipungkiri bahwa Bukan setelah ilmu. Iya. Ini ada Kak Indah di bawah yang paham masalah psikologi di balik seksualitas. Tidak bisa dipungkiri setelah seksualitas itu selesai ataupun ejakulasi, disitulah terjadinya kita tidak pengen lagi, setuju nggak? Iya benar. Nah, jadi makanya penting, makanya dikatakan oleh para ulama dalam bab-bab nikah itu apa? Bangunlah keluarga terbaikmu mulai dari ranjangmu. Jadi ibaratnya, oh kalian lagi marahan, ya udah. Kalau ada yang lagi butuh, misalnya antara suami dan istri, misalnya istri lagi butuh tapi lagi marahan, udah bodoh amat, saling nggak lihat-lihatan, ya udah selesaikan. Karena apa? Disitulah kunci hubungan keluarga yang terbaik. Karena dua-duanya punya kebutuhan manusiawi. Nah, makanya dikatakan seperti yang tadi, saya suami, saya lagi marah sama istri, tiba-tiba saya di luar melihat wanita yang begitu indah bodinya dan segalanya, maka saya pulang. Maka wajib saya pulang itu dengan tujuan apa? Melepas segala nafsu yang mengekang otak saya, yaitu dengan apa? Ejakulasi. Itu pasti. Nah, kita membahas secara ini ya, secara apa namanya itu psikologi dan ilmu kedokteran lah. Dan sekarang saya tanya kepada Kak Indah di bawah, benar nggak setelah ejakulasi semua pikiran itu hilang? Rilis. Nah, hilang. Makanya itulah sifat-sifat daripada wanita-wanita solehah terdahulu. Langsung menanyakan. Karena wanita itu masa-masa dahulu itu logik bahwa lelaki itu jelalatan. Makanya ditanya, matamu tadi lihat apa? Kamu ada nggak yang bikin kamu bernafsu? Oh, kalau andai kan ada yang bikin kamu bernafsu, maka saya akan bersiap-siap untuk melayanimu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar yang tadi suaminya ingin wanita tersebut setelah ejakulasi, ujung-ujungnya ya udah saya nggak butuh lagi. Orang segala nafsu saya udah tercapai, maka matanya akan terjaga, maka mulutnya akan terjaga daripada gombalan dan Jadi kupingnya harus ada kerja sama dua belah pihak ya. karena nafsunya sudah selesai. Itu. Nah, jadi ibaratnya pengen poligami kan rasa penasaran tadi. Iya. Jadi ibaratnya kayak bilang kita udah punya yang namanya rasa mangga, kita pasti pengen yang namanya rasa vanila kan gitu. Ya. Masalahnya bagaimana kamu membahagiakan diri cukup dengan mangga saja. Itu yang dikekang dalam Islam kayak gitu. Makanya Mangganya kan bisa jadi sambal, bisa jadi tinggal diolah, nggak enak digoreng, dibuat. Mangga sekarang dimakan pakai nasi, pakai ketan, bukan nasi sih, ketan. Iya, misalnya diolah jadi sambal, diolah digoreng, direbus, dibakar, terserah.
Yang penting diolah saja. Jadi ibaratnya misalnya kayak tadi, ya, ini kita langsung jujur-jujuran apa yang dikatakan ulama. Apa yang dikatakan bahwa ada satu hadis mengatakan gini. Semiskin famiskinun 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 famiskinun, orang paling miskin semiskin-miskinnya lelaki yang tanpa wanita, itu satu. Selanjutnya, famiskinun 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 semiskin kata Nabi adalah suami yang tak punya anak. Arti miskin adalah miskin jiwa. Jadi ibaratnya poligami itu langkah solusi. Seperti yang Bunda bilang tadi. Ya. Jadi ibaratnya sekarang gini, poligami itu bukan hak yang harus dipilih. Jadi ibaratnya ini solusi. Tapi di balik solusi ini kamu harus terima risiko apa? Istrimu bakal ngambek. Ya, dia bakal marahin kamu. Bakal ada kesenjangan. Sekarang kamu sebagai lelaki sang imam untuk memilih apa? Sanggup nggak untuk ribut? Kalau nggak sanggup untuk ribut, jangan poligami. Jadi hukum ini bukan mengekang resiko, paham nggak? Bukan menghilangkan resiko, tidak. Jadi ibaratnya poligami, tujuannya apa? Kamu beranak. Sekarang istrimu setuju nggak? Nggak setuju. Ya udah, siap berantem nggak? Oke. Cerai dibenci Allah loh. Hati-hati sampai cerai. Allah benci hal ini. Maka jikalau kamu cerai gara-gara kamu poligami, salah siapa? Salah kamu. Padahal kamu bisa menghindari segala yang dibenci oleh Allah. Sekarang antara nafsumu dengan Allah, mana yang kamu pilih? Tidakkah engkau mencontoh Ibrahim saat Allah memberikan kepadanya apa yang paling dia ingin? Apa? Anaknya. Lalu Allah menguji, kamu pilih aku apa anakmu? Hah? Mana janjimu? Lalu Ibrahim mengatakan, aku lebih memilih engkau ya Allah daripada anakku sendiri. Lalu Ismail diuji, Ismail, kamu baru aja lahir nih, kamu baru aja ada di muka bumi ini. Kamu pilih aku atau nyawamu? Aku pilih kamu ya Allah, silahkan ayahku, tunaikan segalanya kepadaku. Seperti itu. Itu adalah bentuk pengujian di balik solusi yang Allah hadirkan. Ini solusi, tapi itu ujian. Ini solusi. Ingat, kata Allah. Contoh gini, kita adalah orang yang mencintai Allah. Cerai adalah sesuatu yang dibenci Allah. Poligami adalah sesuatu yang dibutuhkan kita. Allah menguji, kamu pilih apa yang kamu butuh, apa yang atau apa yang menghindari segala yang dibenci oleh Allah. Yaitu tergantung kepada kita. Maka disitulah pengujian iman. Oh ya udahlah, daripada aku pilih poligami, istri aku udah aku tanya dia nggak setuju, dan Allah akan membenciku gara-gara adanya perceraian. Ya udahlah, nggak usah. Kan gitu. Tergantung iman tadi. Sekarang Nabi Ibrahim bisa nggak untuk memilih anaknya? Bisa, tapi dia lebih memilih Allah. Korbannya apa? Nyawa loh. Iya, nyawa. Gitu. Apa juga Nabi Ismail? Korbannya apa? Nyawa loh. Mata pisau loh. Apa yang dia pilih? Allah. Nggak takut dia, nggak gentar. Bang Daman, keempat imam kita juga, ke Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, apa satu lagi? Itu juga menganjurkan satu saja cukup. Menganjurkan. Karena apa? Takut nanti ibadahnya terganggu, emosionalnya terganggu, keselamatannya terganggu, dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyakkan mudaratnya daripada manfaatnya. Izin Bunda. Di Bang Daman 15 menit lagi azannya ya. Belum ya? Belum. Kan nggak mungkin saya sholat tahajud. Iya, benar. Belum tidur. Iya, benar. Ya, lagi. Itu apa namanya? Jadi kalau memang banyak mudarat, bagaimana kalau kita tuh simpen satu ini, kita bikin ini yang membawa kita masuk surga, anak-anak kita didik soleh dan soleha gitu loh, supaya kita nih meninggal tuh apa yang sudah kita tinggalkan di dunia ini bermanfaat kan, seperti itu, daripada kita merusak apa yang sudah kita bina selama ini gara-gara nafsu. Tuh. Sebenarnya Bunda, kepada poligami ini nggak akan kepikiran lelaki ini, dan kepada si wanita juga nggak akan kepikiran macam-macam untuk segalanya. Syaratnya satu, khauf billah. Kan ada, makanya orang salah di dalam konsep ta'aruf. Ta'aruf itu bukan mengenal sifatnya bagaimana, bukan mengenal dia baik atau enggak, bukan. Sekarang gini Bunda, kita contohin aja. Ria Ricis sama Tengku Rian, kenal Bunda? Siapa? Tengku Rian, tahu kalau nggak salah. Tengku Rian dan Ria Ricis. Bukankah mereka sudah mengenal sama-sama baik lalu menikah? Pertanyaan saya, kebaikan yang dijamin manusia dapat menjamin bersama selamanya nggak? Ya enggak, benar. Enggak, buktinya mereka cerai. Ya. Padahal konsep ta'aruf itu meneliti dia sejauh apa takut sama Allah. Dia juga meneliti kita sejauh apa kita takut sama Allah. Maka jikalau keduanya sama-sama takut,
saat mereka nanti bertengkar dan memilih kepada berpisah, mereka tidak akan jadi berpisah karena kembali kepada satu titik temu. Apa titik temu? Khauf billah. Pertama, suami akan mengatakan, ya Allah, ini istri adalah amanah untukku. Maka setiap kekurangannya adalah kesabaran untukku. Demimu ya Allah, aku akan menjaga dia. Lalu kita marah. Saat kita marah, ya Allah, ini amanahmu. Bagaimana aku bisa marah kepada amanahmu? Saat kita mengedepankan yang namanya khauf billah. Selanjutnya, si istri, aku nggak mau bikin kopi lah, ngambek sama suami. Ingat dia, ya Allah, ini titipanmu, ini amanahmu. Bagaimana engkau akan ridha sedangkan aku tidak menjaga amanahmu? Akhirnya dalam ngambek dia bikin kopi. Sama juga seperti suami. Ya Allah, ini amanahmu. Bagaimana aku tidak memberikan dia nafkah sedangkan ini amanahmu? Bagaimana pertanggungjawaban aku kepadamu? Jadi kedua-duanya akan bertemu pada khauf billah. Karena sekarang gini, sifat baik suatu saat akan buruk. Tersenyum suatu saat akan benci. Dan itu yang terjadi pada manusia. Si istri dalam doanya, ya Allah, jagakanlah suamiku dan segalanya. Aku tahu ya Allah, aku marah sama dia. Maka ketika sekarang gini, perasaan kita milik Allah, benci kita milik Allah, senyum kita milik Allah, kebahagiaan kita milik Allah. Lalu ketika si istri meminta segala kebahagiaan daripada suami untuk dirinya, Allah tinggal ubah. Yang tadinya suami mau marah, nggak jadi marah. Yang tadinya suami mau mau berbuat zalim terhadap istrinya, nggak jadi zalim. Kenapa? Karena hatinya dijaga oleh Allah. Dan dia pun mengamanahkan segalanya kepada Allah. Seperti itu, antara suami dan istri kembali kepada khauf billah, selesai. Mau kita dapetin, wah dia bajingan banget, bodoh amat, aku nikah sama dia. Kenapa? Karena aku tahu dia orang yang takut sama Allah. Aku nikah sama dia, kenapa? Ya, bodoh amat. Soal sifat dia bagaimanapun, ya aku tahu dia takut sama Allah. Ternyata takut sama Allah, itu yang membuahkan pasangan yang hidup selamanya. Karena berada dalam satu titik temu gitu. Iya. Keren. Kalau saya mah gampang, Bun. Oten aja tak sabarin, apalagi kamu. Iya, kadang-kadang. Tapi begini Bang Daman ya, terus terang ya. Banyak orang yang berilmu, tapi kadang-kadang karena kepentingan pribadi, jadi yang keasliannya ini nggak dikeluarkan. Kebenaran utuhnya ini tidak dikeluarkan. Karena apa? Menutupin supaya ini nih jadi diperbolehkan, bukan jadi diperbolehkan, jadi satu perintah, seolah-olah itu perintah, seolah-olah itu harus, seolah-olah itu harus dilaksanakan, sampai sudah dibawa data keimaman imam-imam yang kita jadi panduan di Indonesia dan di mana-mana itu ya, kan kita berpatokannya ke situ juga kan, ulama. Nah, sampai yang begitu aja di istilahnya itu lah, kalau mereka tidak mengikuti sunnah, kok sunnah sih, Al-Quran dan hadis seperti apa lah, masa orang besar seperti ini yang sudah dipanutin jutaan manusia tidak mengacu kepada Al-Quran dan hadis, masuk di akal nggak? Coba. Nah, itu seperti itu gimana tenangkepinnya? Poinnya gimana, Bunda? Poinnya, jadi apa yang contohnya saya bernarasi, karena tidak ada kecocokan, jadi saya membawa kekuatan narasumber lain dong, ya kan? Contohnya saya membawa dari Imam Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Talfik Hanafi. mazhab nggak boleh kan? Hah? Di talfik mencampuri mazhab itu nggak boleh. Kita Syafi'i, ya udah Syafi'i semuanya. Boleh kita mengambil Hambali dalam bab nikah misalnya. Ngerti. Maka Saya cara, poinnya, tunggu dulu. Poinnya bukan itu. Poinnya itu dari manapun kita lihat, umpamanya kan ada orang Indonesia walaupun dia Syafi'i tapi mengambil yang keringanan dari Maliki umpamanya gitu. itu haram, Bunda. Nah, ada yang begitu, tapi poinnya bukan itu. Poinnya itu, walaupun kita lihat dari keempat imam ini, itu semua tidak ada yang menganjurkan berpoligami. Nah, itu saya minta tanggapin coba. Kalau kita bilang tidak menganjurkan, tidak, Bunda. Anjuran poligami ada. Anjurannya dalam hal yang tadi saya bilang, solusi. Dalam hal solusi. Tidak pasti, jangan dibahas lagi kalau soal solusi. Nah, Ini tapi yang dalam namanya wajib itu bukan. Kenapa kalau kita bilang wajib poligami itu bukan? Pertama ya. Kira-kira Bunda, orang yang udah wajib menikah meninggal tanpa istri udah melaksanakan kewajiban belum kira-kira?
Kalau sudah menikah, sudah dong, berarti sudah melaksanakan Bukan. kewajiban. Dia bujang, tapi udah wajib menikah. Maksudnya gini, tadi kita bilang apa? Poligami itu wajib. Ya. Berarti satu lebih daripada wajib, ya nggak? Hmm. Oke, ada seorang pria yang dia tidak sanggup untuk menikah misalnya, ya lagi nyari-nyari Poligami mubah bukan wajib. meninggal. Poligami mubah, Bang Maman. Enggak, misalnya, Oh, misal, oke. ya, kita mengkonotasikan poligami sebagai kewajiban, misalnya. Oke. Nah, misalnya kita konotasikan kepada kewajiban, bagaimana orang yang meninggal tanpa ada istri? Berarti haram dong? Iya. Berarti nggak melaksanakan kewajiban dong dia? Wajib. Iya. Nah, gitu. Jadi ibaratnya gimana ya? Penelitian hukum itu panjang, Bunda. Jadi ibaratnya Iya. penelitian hukum itu daripada para ulama. Si Bang Daman kalau boleh tahu berapa lama di pondok? 18. Bunda. 18. Iya, Bunda. 18 apa? 18 tahun. Gila, itu mah udah ngelotok. Iya, udah. Biasa. Saya panggil Ustaz mulai sekarang. Oh, panggil Ustaz. jangan. Panggil Daman aja udah. Nggak pantes. Udah, Orang udah. Amerika ilmunya apa sih orang Amerika? Nggak bisa, Nggak ada Bunda. ilmunya. Kalau Namanya- Bunda lihat, kalau misalnya Bunda panggil Ustadz Daman misalnya. Ya. Malam saya di Rumbang Inspirasi bahas Amsal 2327, nggak cocok lagi nanti. Amsal 2327 bahas masalah lobang, gimana tuh, susah saya nanti. Kalau soal kitab kuning gimana kitab kuning? Ya, Itu insya yang Allah. bisa karena baca kitab kuning. Insya Allah, saya insya Allah bisa kitab kuning. Saya setiap sore ngajar loh Bunda, ngajar kitab kuning. Oh, oke. Bagus lah, harus gitu loh. Tapi kan bukan berarti Anda harus membanggakan diri dengan saya orang yang awam ini kan? Ah, untuk apa membanggain diri Bunda? Udah cocok itu cocok. Klop ya inspirasi. Apa itu, Bung? Coba tanya ke Kak Indah dari bawah. Aku layak nggak dipanggil Ustadz dari gaya aku, Kak Indah? Jadi ibaratnya gini, bagi saya punya ilmu bukan karena saya mencari kehormatan, tapi saya cuma tahu Rasulullah bilang saya wajib mencari ilmu, itu saja. Oke. Pas itu pas banget itu. Semakin tinggi pohon kelapa, semakin banyak angin yang lewatkan. Tuh. Mbak Inspirasi ada pasien nih, Mbak Inspirasi, pasien lu, gua udah capek sama Karyana. Tapi nggak tahu ya. Bang Edi, monitor Bang Edi. Nggak jelas. Bang Edi. Oh, Bang Edi. Ayo, siapa Oten membahas berapa harganya perempuan Kristen Kristen dihargai? Berapa perempuan Kristen dihargai di Kristen? Nah itu aja kali. Atau apa harganya perempuan Kristen? Alhamdulillah, jangan berbicara perempuan antara Kristen dan Islam, Apa? nanti berbahaya. Iya kan Bang Dalman? Bisa ngajak Daman, aku udah capek dari malam, agak inspirasi lah. Kita tuh kalau ngebahas soal ilmu, apa mau perempuan Kristen mau enggak, saya kadang-kadang ngobrol sama si Bunda Darni, si Nur Mahayati, banyak tuh teman-teman Oten, bertukar pikiran nggak masalah. Iya ya. Intinya gini Bu Mendamila, kalau di dalam Kristen perempuan itu disetarakan dengan pria meskipun dalam beberapa hal tidak gitu. Secara umum itu dianggap dari kitab Kejadian aja dikatakan dia adalah penolong yang sepadan bagi Adam itu. Terus Iya. Kalau dalam Islam gimana? Bunda Mila yang tahu kan? kalau dalam Islam tuh hak perempuan itu di atas segala-galanya. Waduh, ini Bunda Mila. Ya, silakan. Itu di mana tuh? Di atas segala-galanya hak Nah, perempuan. itu contohnya begini dalam rumah tangga, oke? Contoh ya, nih si Bang siapa sih yang ngomong nih, Bang Akal ya? Bang Akal siapa? Betul. Oke, Akal. punya anak perempuan atau saudara perempuan? Ada nggak?
Ada. Menikah nih sama si A, nikah sama Paul lah contohnya, sama Paul menikah. Nah, dalam pernikahan itu tidak berjalan mulus. Ini ada yang tidur. Oh, anak saya, Bu. Oh, Apa ya? nah itu tidak berjalan mulus. Si laki-lakinya tidak bekerja, abuse itu apa ya? Ini Bang Inspirasi. Gimana itu, Bun? Useless. Main tangan, tidak diperhatikan nafkah lahir batinnya. Nah, haknya seorang perempuan Kristen itu apa? Itu yang saya pengen tahu. Kalau Islam saya bisa keluarkan dan nanti dalilnya dibawa sama Ustadz saya, Ustadz Daman. Oh, itu wajib itu, Bun. Mesti harus tahu. Ya. Karena di Kristen itu bukan laki-laki semua kan, ada juga perempuan. Ya, itu. Jadi haknya wanita Kristen itu apa? Kalau sampai ada perbuatan, kan kita semua ini kan pengen berumah tangga, pengen punya anak. Tiba-tiba nasib kurang bagus, suami kita tuh begitu, pulang mabuk. Ya namanya Kristen kan boleh minum. Minumnya kelewatan, kalau minum cuma sekedar fun mungkin ya oke lah. Namanya juga sosialisasi, tapi minum sampai pulang mabuk, nggak bawa duit, kalah judi, main tangan lagi digampar, pokoknya sampai begitulah. Kayak lagu juga Bunda ya. Sudah mabuk minuman, ditambah lagi judi. Masih lagu itu masih ingat nggak? Nah, iya benar. Nah itu gimana? Ayo Bang Akal, kasih saya pencerahan nih, biar saya tahu. Oh begitu. Kan saya orang baru nih. Ya. Pertama ini, kalau di dalam kekristenan kan diwajibkan tuh, saya lupa ayatnya ya, tapi kalau tadi ada apa bisa saya cari, bahwa wanita lelaki itu harus menghormati istri. Itu. Tapi memang di dalam kekristenan tidak dibenarkan perceraian. Betul. Jadi itu situasinya kan wanita menderita. Ya kan, wanita menderita. Jadi lelaki sebenarnya tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, kan gitu, karena dia tidak menghormati istrinya. Jadi ya saya juga tidak menyarankan bercerai, tapi kalau menurut saya ya dia berhak menghindar selama dia dirugikan, tapi memang tidak disarankan untuk bercerai gitu. Sampai berapa lama menghindarnya itu? Ya sampai dia merasa tidak dirugikan. Kalau selamanya merugikan? Ya selamanya menghindar. Terus kebutuhan saya rohani jasmani siapa yang menuhin kalau kayak gitu? Kalau soal itu kan sama-sama tidak terpenuhi itu. Kalau soal rohaninya sang laki-laki juga kan tidak terpenuhi. No, itu kan salah dia. Kita jangan melihat pihak laki-lakinya, pihak perempuannya ini apa yang dilakukan. Saya masih muda, umur baru 26 tahun. Ya, tiba-tiba kawin nikah apes, dapat yang seperti itu. Nah, untuk melanjutkan kehidupan saya sebagai wanita muda yang masih kepingin semua, itu bagaimana? Di Kristen tuh apa tanggapannya? Solusinya di Kristen tuh apa? Ya. Ada nggak solusi? Ada. Setiap persoalan itu kan pasti ada solusi. Di Bible ya, menurut Kristen ini ya, bukan menurut dunia ya. Menurut Kristen. Saya jawabnya menurut Islam. Sebenarnya kalau solusinya menurut Kristen gini, itu kan seorang musuh aja dikasihi, betul kan? Karena dikatakan kasihilah musuhmu, kan gitu. Itu musuh ya. Kalau didampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi artinya jangan bawa ke sana. Fokus. Iya. Anda kan mau minta jawabannya lewat Alkitab, kan? Betul nggak? Itu nanti juga dibantah juga itu soal itu. Sekarang kita fokus aja dulu, apa solusinya? Susah bener sih, langsung dong. Ini ayatnya sekian Bunda Mila, jawabannya seperti ini. Ayo solusinya seperti apa? Saya pengen tahu. Soalnya teman saya banyak nih yang Kristen yang minta cerai, nggak bisa cerai, laki nggak kasih makan, dia yang jadi kuli di rumah, anak juga nggak di ini. Nah itu gimana tuh? Biar saya ngasih tahu sama mereka. Lo begini, udah lo tinggalin aja atau apa solusinya dalam Kristen, coba. Ya solusinya menghindar aja. Perceraian tidak dianjurkan itu. Jadi kalau seumur hidup nggak bisa balik, seumur hidup saya harus menjanda, harus menafkahi diri sendiri.
Terus masalah batin, sama siapa saya harus melakukannya? Seksualnya ini sama orang di jalan. Nah, Gini. Kalau dalam kekristenan gini, seorang laki-laki juga pasti mempunyai kebutuhan itu. Jadi ketika laki-laki berzina dengan perempuan lain, maka sang perempuan berhak mengajukan perceraian. jadi nunggu zina dulu. Ya kalau laki-lakinya juga setia, masakan Anda tidak setia? Masalahnya nggak setia bang, berarti nunggu zina dulu ya. Nunggu zina dulu berarti kan? Ya kalau Ini setia nggak ceritanya. boleh percaya. Ini ceritanya, ini si istri sama suami, ini emang bandel dua-duanya. Arti bandel emang bebal. Udah, arti bebal bisa kita bilang dalam keluarga emang udah nggak baik. Si suami sibuk sama judi, si istri juga males bikin kopi dan semuanya lah. Pokoknya serba ribet. Oke, menghindar. Sampai kapan boleh cerai? Sampai zina. Situasinya kalau begitu, dua-duanya sebenarnya tidak mempunyai iman, tidak percaya Aduh, dia kepada balik ke Tuhan. iman Itu lagi. halu namanya bang. Iya, sekarang Kita gini. berbicara tentang psikologi bang. Sebentar, santai aja berbicara nak tentang psikologi. ini teman-teman ini kok pada apa? Karena Santai nggak ada aja. jawaban. Kita nih kan minta jawaban, Bang Daman minta jawaban. Ada, Anda membuat Jawaban. sebuah kasus. Kenapa susah banget? Bunda Udah. sebentar. Hmm. Anda membuat kasus yang orangnya tidak beriman kepada Yesus, yang tidak percaya, yang tidak melakukan apa yang dianjurkan Alkitab. Bang, Terus Anda bertanya statistik haknya. mengatakan Digampar itu nggak perceraian di Kristen itu lebih banyak daripada di Islam, Bang. Bang, Oh. dikit bunda. Jadi ibaratnya gini, ini si istri digampar, diinjek, mau ayat Alkitab apapun dibaca tetap diinjek. Bang, Matius 25 prap diinjek. Enggak gitu, Bang. Lukas 24 prap diinjek lagi. Tetap diinjek masalahnya. Gimana solusinya? Ya, menghindar. Yang menghindar dikejar diinjek lagi sekalipun kita bawa Nggak Matius. mungkin Gimana itu? bang, itu cerita bang aja yang kayak gitu. Bukan, jadi seumur hidup digantung nih ceritanya. Tunggu Bang Daman. Seumur hidup digantung nih si perempuan. Tidak bisa ngapa-ngapain. Si lelaki juga pasti akan menikah kalau Jangan menghindar bawa si laki-laki, perempuan. hei. Saya nanya Alah. solusi perempuan di Kristen. Bagaimana solusinya? Kalau Anda nggak tahu, jawab, maaf Bunda Mila, saya tidak tahu. Nanti saya tanyakan sama pendeta. Lebih bagus begitu daripada mereka-reka sendiri. Nah, Anda pengen tahu Bukan, solusinya di karena Islam? sebentar Mila. Sejauh pengetahuan saya dalam Alkitab itu itu. tidak dibolehkan perceraian kecuali karena perzinahan. Kan sudah Ya. jelas itu. Itu udah benar. Jadi tidak ada solusi solusinya kalau gini. kondisi seperti tadi. Jadi ibaratnya gini, Bang. Ini contoh nih Bunda Mila ya, kita bangun case ya. Saya seorang wanita misalnya, aduhai gitu kan gitu ya. Suami saya kurang ajar, udah berjudi, dia mabok, ya kan? Main wanita tapi nggak berzina, dia main wanita gitu kan. Nah, saya adalah orang yang tekun beragama. Kalau saya bercerai, nggak boleh sama Tuhan. Saya takut sama Tuhan. Tapi dikatakan oleh Tuhan, apabila berzina boleh cerai. Saya memilih zina, salah nggak saya? Padahal berzina juga dosa. Mau kemana lo? Iya, sebentar. Gimana tadi pengalaman? Ada seorang wanita. Bunda Mila, ini versi Bunda Mila yang saya sampaikan, tolong sampaikan Bunda Mila, coba. Ya. Nggak nyimak juga aku Bang Daman. Gini. Andai kan seorang perempuan, dalilnya tadi apabila berzina boleh cerai, ya kan, Bang? Oke. Sekarang gini, saya seorang wanita yang taat, misalnya saya seorang wanita. Nama saya bukan Daman, tapi Daminah aja, ya kan? Si Daminah ini adalah seseorang yang sangat rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin menguatkan iman di atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi apesnya si Daminah mendapati seorang lelaki yang kurang ajar. Dia kerjaannya itu main judi, nafkah nggak pernah dikasih, rumah berantakan, kerjaannya minjak leher istri, itu kerjaannya dia. Nah, saya baca dalil bahwa apabila berzina boleh cerai. Saya udah nggak kuat. Saya udah datang untuk kemudian meditasi. Saya udah ketemu pendeta, tapi tetap saja leher saya diinjak. Suami pun diajak ke gereja, dia nggak mau. Berarti dia nggak ada iman, saya ada iman. Tapi saya nggak bisa memungkiri saya punya kebutuhan. Tapi saya bakal diinjak. Tapi saya bakal dikasari. Lalu saya dapati dalil.
kalau berzina boleh cerai. Saya zina, lalu kemudian saya cerai, itu boleh nggak, Bang? Oh, begitu. Kalau begitu Bang Daman, Anda akan berzina seumur hidup Anda. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena gini, misalnya ada seorang lelaki dan perempuan, seperti kasus Anda itu, ya kan? Sang lelaki menikah duluan, baru kan perempuan bisa mengajukan cerai, kan? Jadi si lelaki itu dianggap seumur hidupnya akan berzina. Iya, bukan soal seumur hidupnya akan berzina, Bang. Ada Iya, orang- karena dia melakukan perzinahan lebih dahulu. Iya, bukan kayak gitu. Makanya kalau kita sebentar, kalau kita gali, kenapa sih Tuhan sangat membenci Ini nggak make perzinahan? sense sama di dalam psikologi nih. Saya nggak bisa. kita? Bang, sekarang saya tanya kepada Abang. Saya seorang manusia biasa. Saya dulunya penzina misalnya. Bisa nggak saya untuk tidak berzina selamanya? Bisa nggak saya? Ya, Anda membutuhkan Yesus, Bang. Bukan itu. Ini, Bang. Masya Saya Allah. seorang ateis. Bang, ingat. Saya seorang ateis nih sekarang ya. Saya tidak bertuhan kepada siapapun. Oke, saya menikah nih. Ya, saya menikah dalam versi Kalau ateis. dalam ateis nggak ada perzinahan, Bang. Gimana sih? Ya udah, dengar dulu makanya. Udah. Belum selesai. Udah, saya berzina nih. Arti berzina, saya tidak mengambil satu langkah pernikahan baik agama Hindu. Misalkan ateis nih tidak bertuhan nih. Tapi dalam hal pernikahan wajib ada acara resmi. Saya memilih Kristen, oke, saya nikah di gereja. Oke. Setelah itu, saya dulunya penzina nih. Saya dulunya penzina. Dah, begitu saya nikah, saya bisa nggak memilih untuk tidak berzina selamanya? Saya bilang, pokoknya gua nggak boleh zina. Bisa nggak? Ya bisa lah. Nah, kalau bisa, apa maksud dalil akan berzina selamanya itu apa? Bahkan setiap manusia bisa memilih untuk tidak berzina, bisa memilih untuk tidak membunuh, bisa memilih untuk tidak berlaku keji. Manusia itu punya pilihan untuk tidak melakukan dan melakukan. Lalu di mana efek dalilnya? Berzina selamanya apanya? Tinggal tidak berzina aja kan Gini, simpel. gini. Iya. Ketika kita tahu bahwa ini sudah melakukan perzinahan menurut Tuhan dan Anda melakukannya, sebenarnya itu yang dosa, kan? Kalau Anda tidak ketahui bahwa itu dosa, sebenarnya ya Bang Elek, Bang. berarti itu masih bisa di bentar. Elek apa? Gimana sih? Ya Allah. Oh, ya. Udah kedengaran ya? Gini abang akalku. Jadi gini abangku ya. Kalau kami di Islam meyakini bahwa manusia diciptakan lengkap dirinya beserta perasaannya, beserta emosionalnya, beserta psikisnya. Jadi Allah juga yang akan cukupkan seputar hukum psikis dan jawaban daripada yang dibutuhkan oleh psikisnya manusia. Jawaban hukum emosional dan segala jawaban terhadap menghadapi emosional tersebut. Karena Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan yang memberikan solusinya. Sekarang gini, daripada agama abang. Ketika kita melihat abang nggak bisa pungkiri, ada Kristen yang bercerai. Bahkan bukan Iya, dalam zina. betul. Bukan ada, Bang. Banyak. Jikalau Banyak. karena kebutuhan manusia dapat mengkhianati perintah Tuhan, lalu di mana keadilan Tuhan memerintahkan segala sesuatu yang tak disanggupi oleh manusia, Bang? Gini, Bang. Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan lebih besar daripada kekuatan yang kita miliki. Jadi artinya apapun yang terjadi itu pasti kita dapat melaluinya kalau kita berserah kepada Tuhan. Itu Bang, berserah apa? Batang leher diinjak tiap hari, berserah kayak mana, Bang? sebenarnya itu hanya kasus. Ini kasus yang dibuat Bang Dalman, kan? Bukan Ini saya kasus, gini. Bang. Banyak kali suami yang kasar, Abang. Iya, sebentar. Gini. Ini saya kasus yang saya alami. Dunia ini. Ini tadi Bunda Mila kan bilang, saya punya saudara perempuan, saya punya. Bahkan kasusnya ya mirip-mirip lah seperti yang Anda katakan, ya. Jadi gini, ini kemarin, ini pengalaman pribadi yang hidup ya, artinya ini yang nyata. Jadi ketika itu saya panggil. Kasih langsung gambar aja lah. Kasih langsung Sebentar, gambar Bang, aja. sabar Bang Polopo, sabar. Jadi ketika itu saya panggil kembali kakak saya, ditempatkan di tempat saya, ditunggu. Akhirnya suaminya sadar bahwa selama ini yang dia lakukan itu adalah salah. Dia minta maaf dan kembali bersama. Sekarang nggak ada kasus lagi kok.
Itu sekarang udah aman. Itu Makanya kasus, tapi kasus cerai-cerai banyak loh bang. ada banyak, betul banyak. Oke, Bang Daman. Kasih kasus aja ini. Tiap bulan benjol. Ini gimana solusinya? Ini Bang siapa namanya? Daripada Akal. Dengar saya. dilematik gitu loh. Tuh, bentar Iya, Bang nggak, Polopo, benar. biar Izin. saya ngambil kesimpulan soal Kristen ini tadi. Nanti kita lanjut apa gitu. Nah, jadi kalau saya dari awal pertanyaan saya sampai ditambahin sama Bang Daman sampai Bang Polopo nunjukin ini Bang Akal ini nggak ada jawaban sama sekali. Tidak ada. Jadi sebenarnya nih diambil tanda kutip di Kristen itu tidak ada solusi untuk perempuan. Jadi apapun yang kau terima dalam rumah tangga ini, kau harus hadapin sendiri, harus membatin. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau lu diinjak, mau setengah putus leher, mau apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada haknya untuk melawan, untuk meminta, tolong ceraikan saya biar bisa saya hidup. Saya masih muda, masih cantik, masih ini. Biar saya bisa berumah tangga dan bahagia. Jadi tidak dikasih kebahagiaan nih perempuan di Kristen. Coba, menderita nggak? Coba kalian kalau di bawah ada perempuan-perempuan Kristen yang tidak terima sama omongan saya, silakan naik. Jadi perempuan di Kristen ini tidak dikasih kebahagiaan. Kalau sudah rumah tangga, kalau nasibnya bagus, alhamdulillah. Umpamanya si Bang Akal ada anak, ada apa bahagia. Tapi kalau tidak bahagia itu bagaimana solusinya? Harus kemana dia mengadu? Ke Tuhan nggak bisa, nggak ada di Bible. Kemana harus mengadu? Melencar-lencar di jalan. Benda mila sebentar. Celup sana, celup Sekarang- sini. Coba. Begitu. Sekarang gini Bunda Mila, saya yang bertanya boleh nggak? Mengenai Nanti dulu perempuan jawab dan dulu. Saya malas bener deh sama Oten begini. Saya belum Ah, ada ya. jawaban dari tadi nunggu lapar ini. Ini sudah Jawab dibilang dulu. solusinya cuma menghindar, nggak boleh meminta cerai udah. Oke, Apalah? menghindar. Sekarang kalau menghindar, apakah itu jawaban? Apakah itu membuat saya bahagia? Apakah saya bisa membentuk rumah tangga lain sama orang lain yang saya cintai? Apakah saya bisa melampiaskan nafsu saya yang terpendam selama bertahun-tahun ini, tidak diberi nafkah? Apakah saya bisa mendapatkan materi yang saya butuhkan selama ini? Itu gimana? Coba, gimana? Jelasin. Nanti boleh bertanya, Islam perempuan di Islam itu seperti apa? Ya, begini. Kita dua pikiran, dua apa namanya? Tenang, ada Bang Palopo, ada Bang apa namanya? Siapa nih satu lagi? Bang Inspirasi sama Ustadz saya Bang Daman. Gampang. Islam. Ya, Saya artinya apa? Ketika pantang Anda dan menghindar, vulgar, sebentar. dan to the point. Ya, ketika Anda menghindar, ya Anda hanya boleh berdoa kepada Tuhan supaya dikuatkan. Berapa menahan lama? semua. Saya tanya berapa Ya, lama sampai harus Tuhan dikuatkan? menjawab doa kita. Berarti seumur hidup, udah nggak usah diterusin. Belum Saudara tentu Taufik. seumur hidup. Sampai Berarti Tuhan bisa seumur juga cuma hidup sebulan, Anda tidak bisa melakukan apa-apa kecuali cuma berdoa. Selesai. Jadi di mana Ya, karena kebahagiaan kita hak kan- perempuan ini? Di mana haknya perempuan? Di mana Haknya itu kebahagiaan di tadi, Kristen? dia berhak menghindar kan. Karena begini, sebentar. Laki-laki juga di situ kan tidak boleh menikah lagi, bukan hanya bawa perempuan. laki-laki nanti laki-laki Iya, kita bahas karena lagi begini, laki-lakinya. Dengar Artinya dengar kan dengar. ini ada Kalau soal kesetaraan. laki-laki, dengar Bang Akal, dengar. Laki-laki juga tidak berhak Saya menikah ini dua lemah kali. lembut loh hari ini. Bang Palopo saya lemah lembut ya hari ini ya. Saya lebih lemah lembut lagi sama benda lain. Lanjut. Kan? Iya. Jadi maksud saya tuh begini, kalau nanti soal laki-laki, kita bahas soal laki-laki, haknya laki-laki dalam rumah tangga itu apa. Sekarang soal perempuan, nah saya ketawa jadi bagus, jadi bikin ini juga, bikin nggak stres. Saya cuma minta jawaban. Saya tahu Anda seorang pendeta, jawablah dengan jujur. Enggak, saya enggak pendeta, saya cuma biasa Nggak benda tahu, belas. saya pokoknya saya dengar gosip-gosipnya itu banyak yang DM saya nih. Itu tuh Pak Pendeta, coba tanya. Saya cuma minta jawaban di mana. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Kita kan namanya diskusi. Nah nanti kita cariin jalan keluarnya. Kalau di Islam seperti ini. Sekarang versi Kristen dulu. Bagaimana membahagiakan seorang perempuan yang pernah menikah dengan apa namanya istilahnya itu kalau kita bilang jangan laki-laki bejat dengan si ya bejat lah ya laki-laki yang tidak bertanggung jawab yang udahlah segala macam dia lakuin di rumah tangga itu aja. Kalau nggak ada jawaban nggak apa-apa, nggak ada jawaban Bunda Mila, nanti saya carikan lagi kalau memang ada. Itu jujur namanya. Kalau begini namanya muter sana muter sini bawa laki-laki.
Nanti babnya laki-laki itu lain, banyak yang nunggu, ada Bang Palopo, ada ini. Nah, nanti urusannya lain. Perempuan dulu nih sekarang. Karena kebenaran tadi waktu si Bang Akal masuk, saya sama Bang Daman lagi membahas soal perempuan di Islam. Itu yang kita lagi bahas tadi. Udah masuk. Nah, kalau nggak ada jawaban nggak apa-apa Bang. Saya tuh orangnya nggak pernah menekan, nggak pernah memaksa. Nggak apa-apa, cari aja dulu nanti kapan-kapan bisa dijawab. Benar nggak Bang Daman? Benar. Ya kalau memang udah mentoknya di situ mau gimana lagi, Bun? Iya. Bang Haji. Nggak apa-apa. Ya, Jujur dengan dalil Pak Akali. Kristen itu laki-laki ya gitu, dan perempuan Putus-putus Bang perempuan kalau itu tidak boleh mengajar. Pertama, sabar Bang. Perempuan itu tidak boleh mengajar. Putus. Tidak boleh. Cek. Halo. Terlalu kencang kali. Ini ehonya turunin dikit deh coba. Oke, jadi gini, nanti dia boleh bekerja, dia tidak boleh mengajar. Ini nggak boleh. Ini pertama. Kedua, nggak boleh. Ketiga, tidak boleh pakai emas. Udah di rumah aja pakai daster. Terus laki-laki buat ngapain? Kerja buat untuk siapa? Kalau mau ikutin. putus-putus Bang Palopo. Jangan cuma Putus-putus. itu aja. Putus Bang. Halo, cek. Ya lanjut dulu deh, lanjut. Ya, Jangan, jadi ya, saya jangan. ngambil kesimpulan. Saya bersyukur alhamdulillah ya Allah Tuhanku karena saya lahir dari rahim muslimah, di mana hak-hak saya yang kalau Oten bilang, oh perempuan di Islam dikucilkan, oh dengar ya, istrinya Nabi Muhammad SAW itu businesswoman, perempuan yang berbisnis, yang kaya raya, itu perempuan. Bagaimana perempuan di Islam itu dihargai, itu salah satu contoh aja, belum yang lain-lain. Yang kedua, di dalam rumah tangga, perempuan itu haknya sama dengan laki-laki, walaupun tetap laki-laki ini imamnya yang mengajak, kalau kita sholat dia harus di depan dan lain-lain, tapi hak-haknya dia. Kalau saya tidak setuju, nih laki-laki tidak akan pernah masuk, mencium surga aja nggak akan mencium, apalagi masuk surga. Tuh, coba haknya perempuan. Berkata dia tidak ikhlas masak di dapur Host, karena laki-laki. udah mamat belum host? Sabar dulu ya. Udah. Kita lihat Bun ya. Coba ini ya, seharusnya konsisten loh. Coba dibaca Bun. Coba. Ini aja, host aja suruh baca. Demikian juga hendak perempuan Putus-putus Bang. Oh, dengan sopan. Putus-putus. Ya, dibaca dulu Bang, Ini jaringan saya nih. inspirasi. Nomor 9-nya. saya baca, Demikian juga saya bacakan hendak. aja deh. Ah, Saya boleh. bacakan. Oke. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ya, silakan. Apa yang menjadi masalah di sini? Mati perempuan ini kerjanya cuma ngangkang doang. Lalu Oke, jadi menurut Suami Bang Palopo hendaknya perempuan itu berdandan dengan hingar-bingar, dengan Nah, tidak ini sopan, emas gimana ini? dengan Emas berlebihan, gimana? gitu maksud Bang Palopo. emas gimana? Oke, Mutiara? jangan memakai emas. Saya sekarang gini ya, istri saya juga saya sarankan jangan memakai emas. Ini jangan susah. Pelit. Nanti orang merampok gitu. Itu semuanya saran yang sangat Orang bijaksana itu Bang Palopo. kodratnya Ya. perempuan itu Bang Akal ya, tidak bisa kita pungkiri. Kodrat perempuan itu dia harta gitu loh. Beda dengan kita laki-laki.
Laki-laki ini kodratnya perempuan yang cantik, menginginkan gitu loh. Kalau perempuan, lu tua kalau banyak harta, lu pasti jadi barang itu. Jadi nggak usah lah. Ini sudah kodrat alam. Jadi perempuan itu ya, lu mau kemana juga yang penting lu ngirim duit ke gue deh. Itu istilahnya loh. Nah lalu suami kerja keras untuk apa? Untuk siapa hasilnya? Iya, Sementara sebenarnya perempuan juga pas-pasan di rumah pakai daster aja, ngapain? Nggak bisa mengajar. Ini bagaimana dengan pendeta-pendeta, guru-guru yang menjadi guru? Ini gimana ini? Nggak boleh. Harus konsisten dengan hukum. Harus konsisten. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Bubarkan semua pendeta pastor-pastor muda yang perempuan ini. Masa nyingkeng doang? Busuk. Lanjut, alhamdulillah. Ibu Rita Wahyu apa kabar itu pendeta? Ibu Rita Wahyu apa kabar? Nih, tambahin nggak sedikit, tahu Bang dia Palopo, apa. tambahin sedikit. Kebalikan dari Islam, perempuan yang boleh memakai perhiasan. Kalau di Kristen ini laki-lakinya memakai perhiasan. Ya, Nggak ada sekarang larangan. kita bicarakan hak Iya, perempuan terbalik dalam pun, terbalik dia memang. Nggak ada Terbalik. Kalau di Islam laki-laki tidak boleh. Ya kan? Perempuan yang boleh. Dia Dia kesehatan loh. susah. perempuan Islam Terbalik yang memang mempunyai Kristen hak. ini. Sebentar Bang Akal. Kalau di Nah, ya, laki-laki, silakan. kenapa tidak boleh memakai emas? Itu ada kesehatannya sekarang ditemukan di sains. Bahwa laki-laki yang memakai emas itu lama-lama bisa impoten. Tuh. Ya, lanjut Bang Palopo. Saya mau tiduran dulu. Oke, sekarang kita bicarakan hak perempuan dalam Enak loh, Islam. jadi laki-laki Kristen ini kita bebas gitu loh. Bentar, Bang, Bebas, Bang. perempuan udah kasih pakai daster aja di situ. Ada hukumnya kok. Ya, ya. Ada hukumnya. Itu pun sebenarnya gini Bang Palopo, Anda baca itu dan hendaknya perempuan kalau demikian juga hendaknya itu saran sebenarnya bukan sebuah keharusan. Jadi bolehkah dia memakai emas? Sebenarnya boleh. Mulai Tapi nggak syarat konsisten. Paulus. Sebentar. Ini syarat Paulus. Syarat Paulus. Jangan gitu. Yang ayat 11 itu contoh. Seharusnya lah. Kalau seharusnya lah, itu bukan sebuah hal yang harus gitu. Kenapa dibuat seharusnya? Harusnya kan dibuat harus perempuan itu harus berdiam diri kan. Seperti itu kalau memang Nah, itu sebuah keputusan yang 12-nya gimana? mutlak. 12-nya gimana? Mau lari kemana 12? Ya itu Paulus yang mari mengatakan kemari. aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Itu kan pendapat Paulus ya. Paulus ada Timotius. Sebentar, sabar. Saya ambil conclusion. Saya mau tanya, Bang Akal berarti bukan pengikut Paulus. Bukan begitu. Itu Nah, saran Paulus bukan kepada begitu. Sebentar itu saran Paulus kepada jemaat Timotius saat itu. Kita tidak tahu situasi apa yang ada di dalam jemaat saat itu. Mungkin banyak perempuan yang berusaha menjadi pemimpin dan tidak menghormati laki-laki lagi. Makanya Paulus mengadakan seperti itu. Mungkin banyak perempuan yang berpakaian berlebih-lebihan pada waktu itu, memakai perhiasan yang berlebih-lebihan. Jadi Paulus mempunyai saran seperti itu. Namanya gitu. assuming. Nggak bisa begitu. Buku Nggak bisa sih. Makanya Wahyu itu mengeksegesis nggak bisa pakai itu assuming, harus Itu persepsi memahami juga Anda. latar belakang Persepsi budaya, apapun Nggak bisa, situasi nggak bisa. tadi itu. Nggak ada. Kalau Al-Quran tuh tidak terpengaruh oleh budaya, adat istiadat dan lain-lain. Tidak ada. Ya bolehlah kalau Al-Quran. Ini kan kita bicara Alkitab. Terlalu munafik sebenarnya ajaran Kristen. Terlalu munafik. Nah, kan. Betul bang, betul. Yang saya bertanya lah masalah perempuan dalam Islam boleh nggak? Coba Gantian dong. Coba di 12-nya ini. Aku tidak mengizinkan loh. Ini Paulus loh. Itu Hati-hati saya loh. bilang bahwa Berbahiri itu hati tidak di bawah bunyi ya. anjuran bang. Itu bunyinya bukan anjuran. Aku tidak mengizinkan. Misalnya kita ngomong sama anak, nak, bapak nggak izinin kamu main ke rumah dia.
oh bapakku berarti lagi anjurin aku. Jadi aku suatu saat main nggak apa-apa. Enggak ada bang, nggak boleh. Itu artinya tidak boleh ayat 12. Gimana sih? Iya, Paulus mengatakan seperti itu. Tapi situasi jemaat Timotius saat itu kita kan tidak tahu, Bang. Kenapa Paulus berkata seperti itu pada jemaat Timotius? Kan gitu. Mungkin di situ berarti posisi saya untuk rasakan. sekarang kita nggak kawan sama Paulus ya? Gimana? Nggak, posisi untuk umat sekarang berarti nggak kawan sama Paulus ya? Nggak kawan dia ya? Slack ya. Kok selek lagi? Ada gimana sih? Ya gimana? Abang bilang untuk jamaat saat itu. Untuk sekarang berarti jamaatnya udah nggak kawan sama Paulus gitu. Bukan nggak kawan, itu kan untuk Ya kalau jemaat kawan Timotius. berarti mereka mengikuti dalil nomor 12. Kalau enggak, Betul. ini kawan apa enggak nih? Gimana nih? Ma Paulus kawan apa enggak nih ceritanya? Kawan nggak ada Oh, istilah kawan nggak berarti kawan. tidak diizinkan. Kawan. Lanjut dong belum. Bu Heriati di bawah banyak loh emasnya. Banyak emasnya. Nggak boleh Bu Heriati. Kasih suami aja pergi mabuk sana. Nggak boleh. Jadi perempuan di Kristen itu tadi saya ulang lagi, nggak usah berlebihan lah. Jadi suami apa nggak apa-apa suami pakai emas ya. Nggak apa-apa. Iya, suami Istri mereka pakai imitasi aja. Nggak apa-apa belikan imitasi. Gitu loh. Benar nggak Bu? Kalau soal pakaian, baju dan lain-lain diatur nggak tuh di Bible? Ini demikian juga Itu hendaknya kan perempuan dikatakan, hendaklah ia berdandan jangan dan hendaknya. dengan pantas, Tapi dengan sopan memang dan gini ya sederhana. teman-teman ya. Apakah sarannya itu baik atau enggak menurut teman-teman? Ya tanya Yang Paulus baik. lah. Oke. Ya, sebenarnya menurut Anda saran Paulus dalam itu hal baik atau dalam tidak? hal ada beberapa item ada yang baik, tapi diikutin nggak sama perempuan Kristen? Saya taunya kalau mereka ke gereja itu antara rok sama underwear itu balapan itu. Bagaimana tuh? Belum atasnya itu, antara isinya sama bungkusnya itu balapan juga. Nah, jadi Iya. pengaturannya di mana? Kalau di Islam tuh jelas ada aturannya, diikutin. Paling enggak menghargai waktu mereka ke masjid, walaupun nanti di luar ada yang buka lagi ya. Tapi paling enggak kalau di masjid itu tidak ada berani yang seperti itu. Nah, itu di Kristen gimana tuh? Sekarang kita bicarakan begini. Itu kalau perempuan Islam gini, Bunda Mila sanggup nggak seandainya ya suami Anda menikah lagi dan menempatkan Anda di satu rumah dengan wanita yang dinikahinya kemudian, sanggup nggak seperti itu? Alasannya apa dulu? Kan ada alasan. Jangan ngelihat cuma kulisnya doang. Ada alasannya. Saya ini siapa? Saya ini orang yang udah perfect, yang bisa semuanya. Itu nggak dianjurkan di Islam. Makanya Anda harus mengetahui isi Al-Quran. Kan baru kita bahas tadi. Ada alasan suami enggak, itu menikah enggak. lagi. Iya, boleh nggak suami Anda menikah lagi kalau sekarang dia pengen itu? Tergantung situasi. Ada dalil-dalilnya yang membolehkan dan tidak membolehkan. Yang Jadi, membolehkan orang itu luar, gimana? Yang tidak membolehkan Yang gimana? membolehkan itu gimana? Contoh nih, nanti dilengkapin oleh guru-guru saya ya. Contoh yang membolehkan ya. Di situ udah bilang ada ayat bahwa tidak dianjurkan menikah lebih dari satu kalau tidak bisa berbuat adil dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh kondisi-kondisi tertentu. Saya seorang wanita tidak bisa melahirkan anak. Saya seorang wanita tidak sanggup melayani bilidonya suami saya yang hyper. Saya seorang wanita, rahimnya yang udah diangkat tidak bisa melayani suami secara utuh. Atau saya seorang wanita, apapun alasannya, itu harus ada alasan. Dan satu hal lagi, kalau dia nih si lelaki tidak bisa berlaku adil dalam hal segala macam, terutama hati, itu tidak dianjurkan, itu jelas di Al-Quran. Jadi dianjurkan apa? Satu aja. Nah, kalau umpamanya mereka melanggar, ya itu urusannya nanti urusan sama Allah yang akan mengadili mereka. Karena mereka umpamanya menikahi perempuan lain itu karena nafsu doang, bukan karena ibadah. Karena mereka tuh tidak bisa, nih orang laki-laki zaman sekarang ini, itu tidak bisa 100% mengikuti apa jejak Rasulullah. Karena Rasulullah itu semua perintah dari Allah. Dia tidak pernah berpoligami. Ini contoh ya, contoh Rasulullah ya. Rasulullah tidak pernah berpoligami sampai istri pertama meninggal. Istri kedua dia menikahi si fulan contohnya. Biar saya sebutkan namanya juga Anda nggak bakal tahu. Menikahi si fulan karena dia janda. Janda tidak punya suami, suaminya mati di medan perang. Ada anak-anaknya.
Rasulullah kalau cuma mau berkunjung, itu kan di Islam kan tidak boleh kalau bukan muhrim berkunjung ke rumah seorang janda, apalagi janda. Nah, itu makanya turun ayat Allah yang menganjurkan Rasulullah silakan kau nikahi supaya apa? Tidak ada apa namanya tuh gibahan atau fitnah dari orang lain. Itu satu. Nah, menikah pasti ada nih orang Kristen. Nanti juga Anda pasti nanya, kenapa menikahi Siti Aisyah? Nah, Siti Aisyah itu sengaja di apa namanya tuh disuruh Allah menikahi supaya apa? Demi kelanjutan agama Islam ini. Aisyah itu seorang yang pintar, brilian, muda dan cantik. Itu kalau nggak ada dia, hadis-hadis yang ada sekarang ini tidak akan tersampaikan sampai umat sekarang. Makanya dianjurkan diambil yang paling muda supaya apa? Begitu Rasulullah meninggal, ada yang mengingat apa yang sudah diucapkan Rasulullah dan ditulis oleh Aisyah, dirangkum oleh Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain. Itu jadi apapun tingkah Rasulullah, kami itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun perempuan-perempuan di Islam. Apa yang umpama seperti Anda bilang tadi, oh kalau dia mau beristri, lah kalau memang dia menyanggupi, hatinya bisa berbagi, bisa adil, dan saya tidak menyanggupi sebagai seorang istri, kenapa tidak? Islam itu solusi. Ingat Bang, Islam itu solusi, Al-Quran itu solusi hidup. Apapun permasalahan Anda di dalam dunia ini sampai nanti kiamat, itu ada di Al-Quran jawabannya. Apapun Bang, dari mulai Anda sebelum lahir sampai Anda nanti meninggal, itu ada. Semua itu diatur di Islam. Makanya kalau orang mau mu'alaf itu tidak bisa dengan cukup mengimani atau mendapatkan mimpi cukup begitu aja, nggak bisa. Harus belajar, harus cerdas. Kenapa saya memilih Islam? Berat. Harus sholat lima waktu. Sebentar Bunda Mila, gini. Ini ada pendapat ya dari tokoh terkenal dalam Islam. Itu kan diperbolehkan sampai 4 istri ya. Betul kan? Oke. Terus gini katanya, kalau kita pengen nambah satu lagi, tinggal ceraiin yang satu aja. Artinya yang penting batasnya 4 gitu loh. Yang penting Anda tahu batasnya nggak perceraian dalam Islam itu dibenci sama Allah? Anda pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak kalau di Islam itu? Saya pernah perceraian dengar, itu tapi dalilnya saya nggak pernah lihat gitu. Oke, Bang Daman minta tolong spill dalil bahwa Allah membenci perceraian. Ini kita mumpung ada lengkapnya, ada Ustadz, ada ahli teologi ala ini. Saya minta tolong dong, Ustadz Daman masih monitor nggak? Repot-repot ya kenyataannya. Nggak monitor kali ya, Bang Inspirasi, Bang Daman nggak monitor kali ya. Nanti kita lanjutkan ya soal dalil itu ya. Terus ada pertanyaan lagi. Jauh dari perangkat kayaknya Bun. Ya itu dia. Makanya nanti kita ingetin aja bahwa kita utang dalil bahwa di Islam itu membenci perceraian. Lanjut Bang. Apalagi? Iya, sementara gini kan, kalau saya lihat nih, ini kita berbicara kenyataannya. Ya nggak apa-apa. Kalau dalilnya juga ada itu. Kalau lelaki ingin menceraikan perempuan, bisa nggak dia mengatakan kita bercerai talak 3? Bisa nggak? Ini gimana tuh? Bisa nggak seperti itu? Langsung talak 3. Nah itu biar Ustadz yang jawab ya. Karena itu pasti ada hukum-hukumnya. Berat itu Bang, kalau talak 3 itu, Pak kebenaran. Iya. Karena gini, kalau di dalam Islam itu tidak sembarang itu mengucapkan talak 3. Baik itu serius ataupun bercanda. Contoh, saya punya istri walaupun saya belum nikah kan, tidak apa-apa. Contoh saya punya istri. Nah, ketika saya mengucapkan talak 3 kepada istri saya, walaupun dalam kondisi bercanda, tetap itu hitungannya sah. Iya, maksud saya gini Bang, boleh nggak? Berarti artinya sah ya. Ketika kita ingin menceraikan istri kita, langsung kita bilang. Nah, bentar, selagi saya mau sholat, bentar Bang, langsung dalil ya. Saya ingat Rasulullah bilang gini. Maka sallallahu alaihi wasallam, ab'adul halali ilallahu azza wajal at-talaq. Kata Rasulullah, perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Lanjut. Nah, tuh. Udah ada jawaban lagi tuh. Jadi Bang di Islam Di Quran surah An-Nisa juga ada itu di ayat 3, memerintahkan keadilan pangan, sandang dan papan
maka wajib menikahi satu orang perempuan saja gitu loh. Ada kok di sini orang diperbolehkan berpoligami adalah mereka yang bisa berlaku adil seperti yang diperintahkan dengan tegas. Nah kalau masih honorer macam mana mau istri dua? Gimana Bun? Iya. Benar. Nah terus Honorer. Iya, tapi masih Bang honorer. Palopo, beliin saya beliin saya keren dong. Saya keren. Aduh, ini Hani, Seandainya, saya nggak bisa seandainya. beliin krem ini. Ini buat makan dulu nih. Nasi goreng dulu ya hari ini. Mana itu mau istri dua? Iya, iya. Ada lagi Kita anggap yang dia berlaku jadi adil. gini, Kita anggap dia berlaku begini adil. Bang Akal, Dia sanggup. gini, nggak usah dibelain Bang, ajaran kalian itu nggak masuk akal. Contoh ini kan, ada laki-laki istrinya lebih mapan gitu loh, banyak kejadian seperti itu ya, suami sedang tumbang rezekinya kan, istri yang naik, ya kan, nah dihidupilah suami ini, terus suami mau minta kawin lagi. Usah dilempar panci aja lu udah numpang hidup sama gue, lu mau kawin lagi lempar panci. Kita yang lurus aja ngomong Pak Akal, jadi nggak usah terlalu inilah ya. Ya, Begitu. iya, iya. Kalau di Kristen itu kan gini, sebenarnya laki-laki nggak boleh beristri dua dan perempuan juga nggak boleh bersuami lebih dari satu, kan gitu kan? Artinya Ajan kan boleh. keadilan itu adil ya. Bukan kecuali tadi laki-lakinya boleh beristri dua, perempuan nggak boleh mau minta cerai. Itu namanya nggak ada solusi, gitu. Ya berarti di Kristen yang nggak ada boleh solusi. nggak? Nggak Perempuan boleh minta seandainya cerai. gini, nih. Seandainya gini, perempuan ini dihidupi, dibuat adil, tapi lelakinya menikah lagi lebih dari satu kali, yaitu sampai 3 kali nih. Tetapi sebenarnya dalam hati perempuan itu tidak terima suaminya beristri dua. Dia boleh Oke. nggak protes, tapi suaminya berlaku boleh. adil nih. Boleh dong, boleh, Boleh dia meminta cerai. boleh diminta cerai. Oke, saya tanya nih sama teman-teman yang lain. Ada Boleh 3 nggak tahap. kalau Saya jelaskan kalau dulu. dalam- Ada 3 tahap perceraian dalam Islam. Pertama, pisah ranjang dulu. Habisnya pisah rumah. Habis itu minta talak 1. Masih juga nih si suami nakal, ganjen, minta kawin lagi segala macam. Talak 2 sampai talak 3. Begitu talak 3 tidak bisa kembali lagi sampai dua-duanya menikah di luar itu. Apa kurang adil itu? Apa kurang sebagai seorang perempuan di Islam? Ya, kita Bang, tanya nih. Bang mau diputar Bang Palopo, kemana? Bang Mau Dalman. diputar-putar kemana? Inspirasi. Ini teman. Putarlah kemana? Iya, iya. Kita tanya Bunda Mela. Ini kan ada Ustadz di sini ya, Dalman maupun Bang Palopo maupun Bang Inspirasi nih. Kita tanya, boleh nggak perempuan meminta cerai kalau sang laki-laki kawin lagi tetapi berlaku adil? Boleh nggak? Adilnya itu seperti apa? Tunggu dulu, saya Ya tanya. adil, kita Adilnya anggap seperti apa? adil. Jangan bertanya adilnya adil. Dia akan menafkahi Anda Karena lahir dan Allah sudah batin. bilang bahwa manusia itu tidak bisa adil. Makanya kan, kalau berarti tidak mencerai bisa kayak dong. berpoligami. Tunggu dulu. Makanya kalau mempoligami itu ada kondisi. Berarti si perempuannya ini tidak bisa memenuhi segala macam hasrat dari suami, termasuk keturunan dan lain-lain. Itu boleh diperistri atau 2. Dan istrinya menganjurkan, silakan Bang, saya nggak bisa memberi keturunan nih. Itu kejadian di keluarga saya. Banyak kok Istrinya merelakan dan setuju. Jadi nggak ada alasan mau diputar-putar kemana, tetap aja perempuan di Islam itu ada hak. Dah, itu aja. Iya, seperti kasus yang saya bilang tadi gini. Perempuannya sebenarnya tidak mau. Dia boleh melahirkan nih. Dia bisa punya anak. Udah malah udah punya anak pun, ya. Dan suami pengen menikah Kalau dia lagi. tidak setuju, dengar saya. Kalau dia tidak setuju suaminya mau nikah lagi, dia minta cerai. Kita cerai gampang Saya nih, kok. saya tidak setuju nih suami saya. Contoh nih suami saya. Saya tidak setuju sama suami saya mau ini. Karena saya anggap saya bisa cari duit, saya energik, saya bisa memenuhi semuanya. Anak saya juga lucu-lucu. Bersih, Terus rapi, dia ya masih kan? tetap, tapi dia masih tetap pengen main perempuan luar. Saya ngajuin gugat dong. Ceraiin gue. Saya sudah benar-benar nggak suka sama dia. Udah langsung aja talak 3. Gue nggak mau balik lagi sama lo. Tuh. Tapi kalau saya masih ada rasa-rasa cinta, oke, tolong talak gue. Talak 1 turun. Pisah rumah. Karena kalau udah pisah begitu, kita tidak boleh lagi satu rumah. Pisah rumah.
Hukumnya kan haram tuh dianggap nanti zina mata dan lain-lain melihat karena saya mungkin tidak berkerudung di rumah atau apa-apa. Udah pisah. Tapi begitu suatu saat kepengen rindu lagi, dia ngajak balikan lagi, masih bisa dicoba lagi. Begitu lagi, mau kawin lagi yang ketiga. Minta ngajuin lagi talak kedua. Sampai talak ketiga. Kurang apa bang? Di Islam itu solusi, saya udah bilang. Solusi. Kristen Apa modal yang colong, banyak lagi? modal colong. Nggak usah nanya Ustadz, yang begituan Nggak mah ilmu sesuai saya fakta, sehari-hari. Bu. Nggak sesuai Semua fakta. perempuan, sebentar Bang Pablo, semua perempuan di Islam ini mengerti hal bab seperti ini karena dia harus belajar. Nggak usah nanya Ustadz, nanya Bang Pablo pun, nanya saya aja. Nanti dalil di Al-Qur'annya apa-apa, nah baru nanya mereka yang lebih Iya, pintar. karena saya baca dalam Al-Quran gini ya, bahwa lelaki itu Ayat berapa? istri 2, Ayat 3 berapa? atau 4 bolehlah katanya. Nah, itu kan ngambilnya begitu doang kan? Surat berapa? An-Nisa ayat 3. Udah dibacakan tadi Bun. Dia ngambil ujungnya aja Bang Polopo. Boleh menikah 1, 2, 3, 4. Dia nggak baca dari awal dan nggak baca sampai akhir. Inilah kesalahannya Kristen. Kalau ngambil Iya, saya kan bilang tadi gini Bunda Mila, dia berlaku adil. Bang, adil itu bukan dari suaminya, dari istrinya. Istrinya merasa adil nggak? Dia sama istrinya yang lain. Bukan gitu di Al-Quran. Gimana sih Anda? Mau baca di Al-Qur'annya apa? Baca utuh, keluarin ayat. Misalnya gini, saya buatkan contoh dulu. Tadi kan Anda membangun kasus di kekristenan ya. Sekarang saya membangun kasus di Islam nih. Dengarkan. Gini. Suaminya kaya, ya kan? Istrinya cantik, sudah mempunyai anak, ya kan? Dan dia menyanggupi semua kebutuhan istrinya, lahir maupun batin. Tiba-tiba suaminya menikah lagi dengan perempuan lain yang juga cantik, oke? Tetapi dia tidak melupakan kewajiban kepada istri pertama. Kalau memang 3 hari dia di rumah istri pertama, maka 3 hari dia rumah istri kedua. Semua kebutuhan dipenuhi seadil-adilnya. Boleh nggak Anda, tetapi perempuan yang pertama ini sebenarnya nggak rela suaminya dibagi. Boleh nggak dia mengajukan perceraian kalau suaminya masih adil, berbuat adil seperti itu? Boleh. Oke. Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Gampang kok. Berarti nggak mengikuti perintah Allah, ya Loh, kan? kalau orang nggak mau, nongor. Iya, di mana boleh mengajukan perceraian Di kalau mana suaminya ada dalil yang kau bawa tadi itu? Itu kan kau mengeksegesis. Yang di situ kok laki-laki. mengesegesis lagi gimana sih? Jadi Anda ini? jangan, kalau di Dari mana? Islam Dapat ayat akal kita tidak bisa bawa pola pemikiran Kristen ke Islam. Karena Islam itu berdasarkan dalil. Kalau Kristen berdasarkan suka-suka. Nah, yang dimaksud dengan An-Nisa tadi itu untuk jangan dulu. Itu kepada laki-laki. Jadi kalau kamu tidak mampu jangan satu aja karena Allah itu membenci perceraian. Nah, letak keadilan itu di mana? Dilihat Ya, lagi. di mana Allah itu Bukan cuman kebutuhan. Tadi saya udah baca dalilnya, Allahu Akbar. Nggak masuk dia bang, nggak masuk gitu loh. Keadilan itu belum Rasulullah tentu. bilang. Kalau Ada Allah anak itu nanti membenci perceraian, akhirnya sebentar, kan Pak, ini sebentar. kan gini akal dengarkan Berarti perempuan kan nggak dulu. boleh mengajukan perceraian, gimana sih Anda ini? Dengarkan dulu gitu loh. Ya, silakan. Ada. Keadilan itu bukan cuman kebutuhan jasmani, rohani. Nanti kan perkembangan anak bagaimana, ya kan? Itu kan harus dipikirkan semua. Bagaimana dengan sanksi-sanksi sosial terhadap anak-anak. Itu kan yang harus kita pikirkan. Bagaimana perasaan anak kalau ditanya, bapakmu kemana? Oh, ke istri keduanya. Ini sebagai laki-laki kita harus memikirkan ke situ. Gitu loh. Tapi kalau tidak ada, cuma tidak ada anak, tidak ada apa, ngapain lagi? Istri menyanggupi silakan, mampu silakan, gampang kok. Ini Apa dalilnya pusing? ya Bang ya, ini dalilnya nih. Ya, perkara halal yang sangat dibenci adalah talak. Ya, jangan tanya lagi dalil, ini jelas ada dalilnya. Mau berapa biji ini ada. Nah, bahwa bercerai itu mengedarkan aras. Ada, dalilnya ada. Bukan kami bacot doang gitu. Cuman masalahnya gini, abangku. Sebentar Bang Taman, tunjukkan Ayat lagi tersebut itu tadi, bentar, Bang Taman. ayat yang tadi abang tanyain. Iya, Ayat tunjukkan yang itu tadi yang abang abang tunjukkan tadi, tanyakan mana? itu Ya, bersifatnya solusi, bukan mengartikan wanita wajib setuju. Bisa dipahami?
ayat tersebut berbicara solusi bagi lelaki yang tidak mempunyai keturunan misalnya. Bukan berarti wanita wajib setuju. Bisa dipahami? Ya dasarnya apa abang berkata seperti itu? Ya dasarnya dalil. Pemahaman Al-Quran Ya, kayak mana, gitu. Solusinya buat suami. Nah, Fankihu, menikahlah olehmu. Mu itu siapa menurut abang? yang dibilang lah, yang ditujukan menikahlah oleh Ya udah, berarti mu itu siapa? Laki apa perempuan? laki. Ya udah, apa urusan sama perempuan berarti? Oh, perempuan yang nggak setuju nggak masuk dalam ayat itu. Soal persetujuan, kecuali bunyi ayatnya ya. Nikahlah olehmu 2, 3, dan 4, dan kalian perempuan wajib setuju. Misalnya, masalahnya dalilnya nggak ngomong gitu. Gimana sih? Oke. Tapi gini ya, ini kita lihat dalam kenyataannya. Ini kan interpretasi terhadap apa yang kita baca kan gitu yang Anda sampaikan. Tapi dalam kenyataan banyak kasus kan sebenarnya saya lihat nih. Ya itu Indonesia, Contohnya main ke Arab Saudi deh bang. Main ke Madinah, main ke Arab. Sesekali main lah biar tahu gimana tentramnya mereka hidup. Ya, kita di Indonesia Banyak. bang, kita lihat di Indonesia dong. Masa kita bicara Arab kita di Indonesia? Iya, masalahnya yang di Arab Saudi manusia juga abang, bukan kita doang. Mereka manusia juga. Gimana sih? Iya bang, kita tengoknya kasus di Indonesia. Ya mereka juga manusia masalahnya, sama kayak kita. Astagfirullah. Iya, tapi kalau di Indonesia saya lihat begini ya, banyak sekali nih. Ustadz juga banyak yang menikah sampai 2 kali. Alah, kau tidak lihat pendetamu, simpanannya di mana-mana, munafik. Sebentar. Itu Terlalu kan munafik, pendeta yang tidak sesuai dengan kebenaran ajaran. terlalu munafik, bang. Nggak usah lah kita berpolitik seperti itu. Langsung di stop saya gimana sih kalau ini. Sebenarnya Santai aja, Bang, dirimu kalau udah mau, santai. cuma takut sama istri. Terlalu munafik kalian, benar. Ajaran Kristen itu munafik, benar teman-teman. Munafik kalian. Nah contoh, Bukan, harus munafik. bertudung ke Gini, gereja. Dilarang Kalau pakaian saya, santun. kalau Jadi saya ya, mana pakai kenapa utensi ke tidak gereja rok menikah lebih pendek? dari Nah, satu? Karena saya ajaran tetap sempurna, gitu loh. terlalu munafik kalian. Coba di gereja itu pakai utensi, ketek kemana-mana, rok pendek. Padahal diperintahkan bertudung. Mana yang kalian lakukan? Kagak. Jadi terlalu munafik mereka. Bang Palopo, itu tujuannya biar mikrofonnya jadi keras. Mikrofon Pak Pendeta jadi keras itu. Bagus. Bang, kalau kita berbicara masalah perceraian, ada kasus Kristen yang paling ngeri, Bang. Aku mau cerita nih sama Abang. Paling ngeri. Jadi, ada seseorang dia lagi mau kesaksian ya. Bukan kesaksian lah, kita bilang apa, pertobatan ya. Ngapain lah, pokoknya dia ke gereja. Tiba-tiba ada Alkitab di samping dia, terbukalah Amsal 23:27, Bang. Terbuka di situ di depan dia kan. Dia baca, perempuan jalang, lobangnya dalam. Perempuan asing, lobangnya sempit. Panik dong dia, Bang. Pulang dia, Bang. Begitu kemudian dia pulang, dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, yuklah dek. Apa bang? Alah, aku udah lama nggak nih. Apa sih? Ayo. Akhirnya dia coba apa yang dikatakan di dalam Amsal 23:27. Dia tanya ke adik, ke istrinya, dek, kok dalam? Hah? Alah bang, tadi ngajak. Ini apa nanya? Enggak dek, aku pusing sikit nih. Kok dalam? Hah? Maksud abang apa? Coba adik sekarang langsung buka, ini Bible deh. Buka Amsal 23:27. Dia baca kan? Perempuan jalang, lobangnya dalam. Perempuan asing, lobangnya sempit. Panik dong dia. Maksud abang gimana? Coba kau jujur kepadaku, berapa pria yang pernah masuk ke rumah ini? Enggak ada bang, abang lihat sendiri dari pagi, malam, siang, malam, aku di rumah boleh tanya ke tetangga bang. Akhirnya mereka bercerai bang. Itu gimana menurut abang itu? Kira-kira Amsal 23:27 bawa masalah apa gimana bang kira-kira? Itu yang bermasalah Dalman. Ya coba abang baca dulu. Coba bang Palopo kasih nama masalah Amsal kalau gitu. 23:27. Kasih nama. Oke, tapi dia Udah nanya. masuk kasus recehan gitu kok.
Masa kasus Inspirasi recehan dianggap serius? Mbak, mana ada bercanda di situ depannya 23 27 baca 28-nya itu Iya saran dari udah itu kasus recehan bang. Kalau ada orang Kristen yang seperti itu, namanya itu nggak pakai. berarti apa yang Tuhannya bohong diberikan nih. Tuhan. Tuhannya bohong Betul. nih. Tuhannya Udah, bohong nih. itu nggak kasusnya nggak apa Tuhan tuh. yang menciptakan manusia paling tahu tingkat lobang hidung manusia, lobang kuping manusia pasti udah tahu. Tuhan bilang perempuan jalang lobangnya dalam, perempuan asing lobangnya sempit. Akhirnya dia panik sama istrinya. Kenapa? Lobangnya dalam tiba-tiba bang. Itu gimana bang? Apaan Iya, yang Mak. gimana itu nggak itu kasus remehan sebenarnya itu ini ya? recehan. Kalau itu sih ada kasus seperti itu bikin biasa itu. Tapi maksud saya Maksud gini ayat loh, itu kalau apa bang katakan- kira-kira? Maksud ayat itu apa? Yaudah, aku dengar dari abang. Ini lubang bola Nanti kita baca lagi ya lubang bang. baseball apa gimana Karena nih bang? itu kan nggak boleh dibaca satu ayat aja. Itu berbicara tentang apa? Coba bang baca Masalahnya seperti aku nggak itu. berani ngomong ini kalau nggak baca sepenuhnya bang. Coba baca sepenuhnya. Ayat 28-nya lah baca. Ya, saya masih di tempat tidur ini bang. Malas buka-buka kitab. Iya malas karena kalau abang buka abang jadi pengen lubang nanti. Kalau ada anak kita bertanya begini, ayah, Di sini, maksudnya sebentar, perempuan sebentar. yang lubangnya Di sini- dalam apa sih? Mau jawab apa? Ya, di sini suhunya di bawah 20 derajat Celcius. Jadi dingin sekali di sini. Makanya di balik selimut aja dingin. Di mana? Di Australia, Bang. Oh iya, winter ya. Iya, winter. Australianya di mana, Bang? Di sini winter setiap hari ini dataran tinggi 1200 Ayo, tapi di dpm. mana? Australia kan gede, Bang. Di mana? Di Perth, di Melbourne, di Sydney, di Enggak, saya di Indonesia. Nah, terus Iya, tapi di sini Kenapa suhunya bisa? di bawah 20 derajat Celcius. kenapa bisa? Ini kalau Anda pernah dengar daerah Brastagi, dingin sekali, pegunungan di Oh, saya sekeliling. tahu. Oh, iya, Brastagi. Teman saya punya villa di situ, Bang, Brastagi. Itu kalau lihat villa yang modelnya kayak Bali bener. Nah, itu saya punya teman itu. Ya, ini memang daerah para wisata, Bu. Di sini semua villa, penuh dengan villa di sini. Dan kemana-mana bang. Kasus perceraian tadi gimana bang? Gara-gara baca Amsal 2327 gimana tuh bang? Ya udah, Bang itu Anda Daman. baca aja satu Iya, perikop gimana? udah Mau tanya. jelas kok. Mau tanya Miko saya bisa jawab loh sekarang ini. Karena dia udah ganteng, hidungnya pesek. Oh iya, imut banget dia. Jelas. Tapi jujur aja nih, Bang Dalman istrinya berapa Bang Dalman? Apa? Bang Dalman ini istrinya berapa? Udah nikah belum? Belum. Jadi saya belum. sering membahas nikah tapi belum nikah bang. Yang tadi dulu bang, gimana tuh? Lubang yang mana Tuhan senangi? Anjay. Anjir. Lubang yang dalam atau yang sempit? Ada janda lubangnya dalam. Yes lah. Ya salah. Tapi Bang Palopo, Iya, Miko. yang saya bingung itu, dia tahu dari mana kalau lubang ini dalam, sumur ini sempit kalau tidak survei kan? Ah ini. Sebenarnya kalau teman-teman baca ya, itu hanya sebuah perumpamaan. Iya, Itu tapi perumpamaan kan Amsal harus dengan detail 23 Bang. itu. Masalahnya begini, dia tahu dari mana kalau lubang ini dalam, Ya sumur itu ini sempit. perumpamaan. Gimana dibilang itu adalah Berarti sebuah dia pernah istilah? coba. Dia pernah Oh. coba. Anda tahu nggak siapa penulis kitab Amsal? Anda tahu nggak penulis kitab Amsal itu siapa? Ya enggak tahu apa juga untungnya itu ditulis di kitab suci. Iya, makanya kita harus kitab itu pahami. ada seperti Jadi itu. gini bang, di dalam Alkitab itu bukan kitab yang kalau Quran itu kan langsung diperkatakan Jibril dicatat kan gitu, bukan. Kalau Alkitab itu Makanya enggak. itu Bang, saya Alkitab baca itu. kitab ini Bang, dari Kejadian sampai Wahyu itu bukan iman yang naik, burung yang naik Bang. Ya, itu tergantung pemikiran Anda sih. Kalau Anda pikirkan ke arah negatifnya ya seperti itu.
Bagaimana Tapi tidak kalau cara Anda berpikir negatif positif, bang? Di situ pasti sudah ada itu, tidak. sudah tertulis. Kalau gini, perempuan kalau jalan, soal burung sudah yang ada naik lubang, bang, sudah ada melihat sumur, paha kerbau pun sempit apa bisa pula. naik burung? Mana begitu bang? Bahkan itu masih sebagian loh. Siapa? Bang Akal. Kalau di Amerika itu di daerah Utah itu kan mayoritas tuh denom Mormon, pernah dengar ya? Itu Bible tuh dilarang dibaca anak-anak. Iya, terus kenapa Bunda Mila Mana tuh? kalau dilarang? Nah, berarti nggak benar dong isinya kalau anak-anak nggak boleh baca. Oke, Al-Quran justru diajarkan dari anak-anak sampai diajarin suruh menghafal dan tapi lain-lain. sayangnya gini loh. Namanya sayang juga gini. kitab suci kan? Semalam ya saya lihat tuh. Ini kesalahan teman-teman kadang mengajarkan sesuatu kebencian itu kepada anak-anak. Saya punya VT-nya nih semalam kan. Saya melihat live. Siapa tuh kalau kenal Bang Faruk ya, Faruk. Dia memerintahkan anak itu memanggil Oten, Oten. Membuat kebencian di hati anak-anak itu terhadap orang Kristen. Sebenarnya itu saya nggak suka loh. Makanya semalam saya rekam layar. Emang kasar ya kalau otennya? Emang kasar bang? Maaf saya nggak tahu nih. Emang kalau panggil oten? Kalau orang dewasa itu kan sih bukannya sebenarnya singkatan dari nggak orang kasar. Kristen. Tetapi kalau itu diajarkan untuk anak-anak, itu sebenarnya sudah menjustis bahwa kita berbeda dengan yang lain. Gitu. Sebenarnya jangan mengambil kesimpulan Nah, begitu kan, lah. kalau kita bilang itu kesimpulannya salah. Itu cuma mempersingkat aja. Daripada panggil orang Kristen, kepanjangan. Panggil oten, itu kan gampang. Nggak usah, kalau anak itu nggak bisa diajarkan. Ini Kristen, itu Islam, nggak usah. Ajarkan aja kebaikan dalam agama Wah kita. harus lah, gimana Gitu ya, enggak? kan? Anak saya harus ajarkan. Ini Kristen, ini Islam, ajarannya seperti ini. Lah, namanya Ini enggak, kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu. Tunjuknya. Hai Oten, kamu berhentilah menyembah ya, itu yang diajarkan semalam. Share kamu layar. Jadi maksud saya gini loh teman-teman ya. Sebenarnya Nggak jelas juga perbedaan apa-apa. agama itu Jangan membawa berita dari tangga sebelah lah. enggak, saya punya Udah bahas tiga yang loh. itu aja. Saya rekam Bunda Mila. Bukan saya nggak rekam, saya rekam. Ya tapi nggak perlu. Gini maksud saya Nggak gini perlu loh minta teman-teman. pendapat di sini. Kalau Sebenarnya menurut saya, perbedaan agama ini kan mungkin wajar, dia wajar ya. Udah Mila diam ini dulu, kan diam dulu hidup Pak yang Akal. Mau kosong aja cerita. Mana ada kami mau ngajarkan Bang. anak-anak begitu panggil orang oten. Oke, sebentar saya tunjukkan, boleh? Udah diam dulu, diam dulu. Diam dulu, diam. Kembali ke topik saja bang, masalah Balik ke topik perlubangan aja. itu, selesaikan dulu lubang itu bang. Selesaikan lubang itu dulu bang. Saya rekam semalam loh. Kalau lu ngadi-ngadi kamu. Saya nggak suka berbicara bohong, Bang, kalau itu. Gini bang Akal, Ya. Sebentar, selesaiin dulu Bang Palopo tuh. Udah gitu dia sendiri. kita kembali saja ke topik Selesaiin itu. dulu Bang. Itu perlubangan bagaimana bang? Ditutup apa di yang sempit dijahit apa gimana itu bang? Anda kan sebagai akal, coba anda pecahkan dulu itu kasusnya itu. Kenapa ada lubang-lubang begitu bang? Enggak, yang saya bayangkan begini, Bunda, Pastor Rudi. Kalau anak-anak kita nanya gitu loh, ayah, maksudnya apa sih ini? Lubangnya yang dalam gitu kok. Mau jawab apa kita? Nah itu bang. Makanya Bang Palopo, saya kan tadi bilang kalau di sini sebenarnya di sini itu kebebasan berpendapat dan lain-lain. Tapi kenapa nih Bible nih dilarang baca anak-anak? Berarti kan bakal brainwash, bakal merusak akal anak-anak yang sudah apa sih istilahnya? Bukan ngimpi, bukan halu juga. Jadi traveling Sudah nanti, berpikiran. jadi traveling Aduh, anak-anak otaknya. Nah, itu. Begini Makanya teman-teman, dilarang. Al-Quran Saya itu pikir kan begitu. karena Anda nggak ajarkan beserta artinya kepada anak-anak. Coba Fokus dulu diajarkan. ke lubang bang. Oke, Oh, diajarkan, Al-Ahzab Bang. 51, Siapa bilang nggak Al-Ahzab diajarkan? 51. Fokus dulu coba. ke lubang bang. Al-Ahzab Fokus 51 dulu ke itu. lubang itu. Kalau Kita Anda tutup lubangnya artikan, dulu, baru kita ke diterangkan kepada Al-Quran bang. anak-anak, gimana Anda menerangkan itu? Coba. Fokus dulu ke lubang bang, gampang itu. Iya, makanya ini Fokus kita dulu ke masalah lubang itu. nih. Al-Ajab Iya, 51 itu kan masuk juga ke lubang. masalah seperti itu. Coba Anda terangkan, Iya. gimana maksudnya? Kalau Anda terangkan kepada Itu anak-anak. lubang itu gimana bang? Kalau Bang. jalan berlubang kan ditimbun, dia tidak berlubang. Tapi kalau Ini lubang di Bible teman-teman ini ini kadang bagaimana bang? memang melihat Alkitab itu cepat dia, tapi melihat Al-Quran lambat. Tidak selesaikan dulu perlubangan ini bang, baru kita mau sedikit. Masalahnya begini bang, di situ kan ada karena perempuan jalan adalah lubang yang dalam dan perempuan
asing adalah sumur yang sempit. Dari mana dia bisa tahu perempuan jalan itu lubang yang dalam dan perempuan asing itu lubang yang sempit, Bang, kalau tidak turun survei? Coba jelaskan itu dulu, Bang. Jangan dulu loncat kemana-mana, Bang. Gak pernah ada Ustadz, ada Pak Pendeta Palopo ini juga pemahaman Al-Quran luar biasa, Bang. Fokus dulu ke lubang, Bang. Jangan sampai kita jatuh ke lubang itu, kan berbahaya, Bang. Itu dulu selesaikan, Bang. Gimana ini lubang? Siapa namanya? Ya, Bang. Raba-raba dadamu, apalagi itu yang Heskel, Iya, Heskel itu. Enggak ada, ini cuma memberitahu bahwa Nabi Muhammad itu boleh menggauli siapa yang kau kehendaki dengan cara menikah. Nah, termasuk itu para istrimu. Iya, itu. Disebutkan istrimu, berarti Mereka makanya ada Amsal 7:18, marilah kita memuaskan birehe, kan? Nah, itu jadi tidak ada itu. Nah, itu yang dilarang itu, Bang, yang dilarang itu. Kalau di Al-Quran ada. Ada juga di kejadian itu yang nikah, ada 2 orang lelaki dan istrinya menolong dan menangkap ayat itu. Kawan saya baca, Bun, sampai sekarang dia di kampung Kristen itu, tidak pulang-pulang dia, berkelahi terus pekerjaannya. Oh, itu yang ada videonya itu ya, Pastor Lodinya yang ditangkap itu. Iya, ada videonya itu, tapi sudah, Bang. Ini sudah akun ke-9 ini, Bang. 09 itu, Bang. Nah, jangan dulu kita loncat kemana-mana, Bang Akal. Anda sebagai nama Anda kan Akal, pasti akalnya berisi lah. Anda mungkin tidak punya akal manusia kan, Bang. Nah, silakan fokus selesaikan lubang ini. Bagaimana lubang ini, Bang? Kita mau tutup, kita mau timbun, Iya, Bang. atau kita tambah kasih dalam, atau bagaimana, Bang? Silakan. Gini Bang PSWD, Anda jujur aja deh. Kalau, aduh ini kok, ya gini. Kalau kita lihat kasus di Indonesia, kalau kasus yang seperti Anda bilang, kalau di Indonesia khususnya kita hidup di Indonesia, Nah, kan, makna lebih banyak. Nah, itu, Bang, masalah lubang itu. Kena Abang Palopo itu gara-gara lubang itu, Bang. Ini kenapa ini? Santai aja, Bang, ya. Yang akal Kalau kita suaranya lihat di Indonesia, ini kan tadi ada menuduh isial kita begini. Oke. Bukan, itu kan sudah sudah ditampilkan datanya, Bang. Bukan kita menuduh, Bang. Anda ini segala sesuatu Anda selalu menuduh, padahal ada tertulis itu, isial Bang. kitab kan Anda katakan isinya seperti ini. Iya, saya tahu. Jadi Bentar dulu, Bang. Jangan kemana-mana, kita tutup lubangnya, Bang. Nanti kalau kita buka satu ayat ini, wah bahaya ini kalau ketemu sama ayat ini, Bang. buka saya juga nggak apa-apa, Bang. 1000 ayat pun nggak apa-apa dibuka. Tapi Bang Palopo udah kena loh. maksud saya gini. Kalau kita lihat pesantrennya, Jangan dulu lari kemana-mana, Bang. Fokus saja ke lubang. Jangan cuma lihat-lihat lubang. Kenapa harus dilihat-lihat lubang itu, Bang? Kita pecahkan, berbahaya itu, Bang. Kalau orang terjerumus ke lubang itu. Gimana itu, Bang? Lubang. Sampai Fokus saja ke situ, Bang. Jangan dulu kemana-mana, Bang. Iya. Fokus ke takutnya lubang itu, Bang. Dia ketemu sama ini, Bang. Nih, ini, Bang. Dia ketemu sama Ulangan 14:18. Kalau kita ke kuno, Bang, ada barang ini, Bang. Nih. Bagaimana kalau lubang itu dia bertemu dengan barang ini, Bang? Itu berbahaya sekali, Bang. Nah, ini apa, kitab suci atau apa ini, Bang? Kalau dia bertemu sama barang ini, bagaimana kalau lubang tadi bertemu sama barang ini? Makanya kita selesaikan dulu perlubangan itu, Bang. Kan? Ini sudah pas ini. Makanya kenapa saya menyimpulkan ketika kita baca Bible itu bukan imannya naik, burung yang naik, Bang. Coba Anda jelaskan dulu kenapa ada barang-barang seperti ini, Bang. Coba. Nah, tiba-tiba keluar ini. Oke, sudah boleh saya ngomong? Ya, Nah, sudah silakan, boleh Bang. saya ngomong. Tapi jangan lari kemana-mana ya, fokus ke lubang, Bang. Mau ditampal Kita beradab di ya, Bang. aspal Kita atau di beradab apa? ya. Kita silakan, beradab Bang. ya. Kalau saya ngomong, Abang dengarkan ya. Anda tadi ngomong, saya dengarkan kan.
Anda Ya, berbicara sekarang adab, tetapi kitab Anda itu tidak beradab itu. Kristen kalau berbicara adab itu seperti orang botak jual obat penumbuh rambut, tipu saja kerjanya itu. Bang Lodi. Bang Lodi. Coba Anda selesaikan dulu masalah perlubangan, jangan dulu kemana-mana Bang. Fokus ke masalah perlubangan Bang, silakan. Nah, turun dia. Kenapa? Ini gara-gara bahas lubang, akhirnya Bang Paul masuk ke lubang, jatuh ke lubang. Kena. Ayo pendeta naik lagi. Pendeta akal. Jangan menghilang. Mari kita selesaikan permasalahan. Ya, pun mereka mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama mereka kan logila kan? Nggak bisa dia. Miko aja dengerin loh. Ini apa namanya? Bang Pendeta loading ini ngomong. Iya katanya benar juga. Selesaiin dulu perlubangan ini. Sampai merem-merem matanya. Hah? Kau birahi juga? Nih lihat nih ya, kalau nggak percaya ya. Saya spill. Tuh, sampai ngangkang-ngangkang dia. Gimana sih ini kucing? Hei. Miko, ngapain lo? Kau kan jantan. Malu-maluin aja lo. Hah? Nah, bolak-balik tuh. Minta diapain coba? Minta dilus-lus dia. Lucu ya. Masya Allah nih kalau bisa ngomong. Teman saya bener ini. Kalau saya pulang kerja tuh ya, dia nunggu. Nunggu di organ, begitu dengar suara kunci, kluk 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 kluk, turun dia langsung ya. Pinter emang. Kamu memang pinter. Udah stay di situ aja. Lanjut, kita nggak punya ini ya, nggak punya oten ya dari tadi, cuma itu aja satu. Ini FIFA nih siapa nih FIFA? Muslim. Dari tadi nggak ada ngomong. FIFA, selamat pagi. Siapakah Anda? Muslim apa Kristen? Bang Inspirasi kenal nggak nih? Kalau nggak kenal turunin aja. Bang Inspirasi tuh nggak boleh ngopi lama-lama, nanti di ini dia. Signal saya hilang lagi. Bismillah, hitam.